Bab 2941, beralih ke senjata surgawi kelas kerajaan lainnya. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung. Editor, terjemahan fantasi tak berujung. Betapa sombongnya. Jadi dia pikir dia bisa mengalahkan Tuan Muda Huang dengan satu gerakan. Dia sedang bermimpi. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, kebanyakan orang berpikir Duan Lingtian terlalu sombong. Sebagai puncak surgawi-surgawi tertinggi, bahkan jika Huang Jialong bukan yang terkuat, dia masih dianggap sebagai salah satu dari 3 surgawi-surgawi tertinggi terkuat di negara pendukung musim gugur. Bagaimana mereka bisa percaya seorang pemuda yang bahkan belum mencapai usia 100 tahun akan mampu mengalahkan Huang Jialong hanya dengan satu gerakan? Betapa tidak masuk akalnya. Pada saat ini, Huang Yuanfei, gubernur kota Pasif City, yang telah mempertahankan ekspresi kosong selama ini, menatap Duan Lingtian dengan seringai tipis di wajahnya. Bahkan Overarching Heaven Supreme Celestial terkuat di Supporting Foundation, pangeran keempat dari Supporting Foundation, membutuhkan setidaknya 10 gerakan untuk mengalahkan putranya. Huang Jiachao, putra bungsu Huang Yuanfei, mendecakkan lidahnya sebelum berkata, bocah ini benar-benar sombong. Demikian pula, dia tidak berpikir itu mungkin bagi Duan Lingtian untuk mengalahkan kakak laki-lakinya hanya dengan satu gerakan. Kembali ke medan perang, taktik melahap dasar. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Setelah Duan Lingtian melemparkan taktik pelahap dasar untuk melahap energi roh langit dan bumi di sekitarnya, siluet Buddha emas dan energi ungu terus meningkat. Di alam duniawi, taktik pelahap dasar begitu kuat sehingga bisa dengan cepat menguras seluruh area energi roh surga dan bumi. Namun, energi roh langit dan bumi di alam Devata, secara alami, lebih unggul dari alam duniawi. Di istana kekaisaran dari negara kejatuhan pendukung, energi roh langit dan bumi begitu padat sehingga taktik pelahap dasar Duan Lingtian bahkan tidak menimbulkan riak. Itu wajar karena taktik pelahap dasar hanya dianggap sebagai kemampuan surgawi tingkat surga di alam Devata. Meskipun Duan Lingtian telah sepenuhnya menguasainya, itu masih tidak bisa dibandingkan dengan kemampuan surgawi kelas Duke. Sebuah payung muncul di tangan siluet Buddha emas yang berkedip dengan energi ungu saat payung di tangan Duan Lingtian melepaskan energi yang berubah menjadi penghalang pelindung di sekelilingnya. Suara mendesing. Pada saat ini, Huang Jialong hanya berjarak sehelai rambut dari Duan Lingtian. Udara jelas bergerak di belakangnya saat dia menusukkan tombaknya ke depan. Lampu merah darah yang berkedip di ujung tombaknya menjadi cerah sebelum ditembakkan. Pada saat yang sama, energi seperti naga emas di sekitar tombak melintas dan bergabung dengan energi merah darah. Ledakan. Begitu energi emas dan energi merah darah bergabung, itu meledak. Sebuah kekuatan mengerikan menabrak dengan ganas siluet Buddha emas Duan Lingtian seperti binatang purba. Ledakan, ledakan, ledakan. Di bawah serangan Huang Jialong, siluet Buddha emas berkedip saat energi ungu di sekitarnya menghilang. Tampaknya pertahanan Duan Lingtian akan segera ditembus. Jika saya hanya menggunakan Celestial Origin Energy dari puncak Overarching Heavenly Supreme Celestial, akan sulit bagi saya untuk memblokir serangannya. Kekuatan Huang Jialong memang lebih unggul dari sebagian besar puncak Overarching Heaven Supreme Celestials. Selain itu, tidak semua metode surgawi dan kemampuan surgawi saya lebih unggul darinya. Saya hanya bisa menggunakan kekuatan seorang duke surgawi dasar untuk memblokir serangannya. Ekspresi Duan Lingtian berubah serius ketika dia merasakan kekuatan serangan Huang Jialong. Kemudian, dia fokus untuk meningkatkan kekuatan energi asal surgawinya menjadi satu adipati surgawi dasar. Sulit baginya untuk menekan energi asal surgawinya hingga mencapai puncak surgawi tertinggi surgawi sambil mengerahkan kekuatan seorang adipati surgawi dasar. Itu baik-baik saja untuk waktu yang singkat, tapi sulit untuk menekan untuk waktu yang lama. Sayangnya, dia tidak punya pilihan. Jika orang merasakan energi asal surgawinya yang setara dengan adipati surgawi, dia akan didiskualifikasi dari pertempuran surga selatan. Yang paling penting, itu akan membuat marah kaisar negara pendukung musim gugur. Seperti kata pepatah, kemarahan seorang kaisar hanya bisa dipadamkan dengan darah ratusan dan ribuan orang. Tidak akan sulit baginya untuk membunuh kaisar dengan senjata surgawi tingkat kaisar yang dapat dikonsumsi, tetapi dia tidak ingin menggunakannya secara tidak perlu. Lagi pula, dia hanya memiliki 2 kegunaan yang tersisa. Ledakan, ledakan, ledakan. Semua orang menyaksikan dengan napas tertahan saat tombak Huang Jialong mengenai pertahanan Duan Lingtian. Pertahanan yang luar biasa.
Meskipun siluet budak emas Duan Lingtian berkedip-kedip seolah-olah akan pecah kapan saja, banyak orang terkesan bahwa itu bertahan selama itu. Setelah beberapa saat, semua orang terkejut ketika mereka melihat Duan Lingtian berhasil menahan serangan Huang Jialong. Bagaimana mungkin? Huang Jialong tampak tercengang ketika dia melihat bahwa dia gagal menembus pertahanan Duan Lingtian bahkan setelah dia menyerang dengan hampir sekuat tenaga. Bahkan Hu Jiyong, pangeran keempat dari negara pendukung musim gugur, yang duduk di sebelah kaisar tercengang. Meskipun dia mampu mengalahkan Huang Jialong, pertahanannya tidak mungkin menahan serangan Huang Jialong yang hampir penuh kekuatan. Kamu memiliki satu langkah lagi, kata Duan Lingtian. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, kebanyakan orang segera sadar kembali. Raksasa, pertahanan pemuda berpakaian ungu ini menakutkan. Pada saat ini, tidak ada yang mempertanyakan kekuatan Duan Lingtian lagi. Semakin banyak orang mulai berpikir tidak akan sulit bagi Duan Lingtian untuk mengalahkan Huang Jialong. Meski demikian, mereka masih tidak menyangka Duan Lingtian akan mampu mengalahkan Huang Jialong hanya dengan satu gerakan. Lagi pula, hanya karena seseorang memiliki pertahanan yang sangat kuat tidak berarti kekuatannya sama kuatnya. Bagaimana saya harus memanggil Anda? Huang Jialong bertanya dengan ekspresi tenang. Namun, sedikit kekaguman bisa terlihat di matanya ketika dia melihat Duan Lingtian. Sangat jarang bisa bertemu dengan pembangkit tenaga listrik muda seperti itu. Pemuda berbaju ungu itu begitu kuat meskipun dia bahkan belum mencapai usia 100 tahun. Terlebih lagi, dia dapat mengatakan bahwa pemuda itu telah sepenuhnya menguasai semua metode surgawi kelas duke dan kemampuan surgawinya, termasuk kemampuan surgawi pembantunya yang tidak dari kelas adipati. Duan Lingtian menjawab dengan acuh tak acuh. Kakak Duan, berdasarkan kekuatan pertahananmu, jelas aku tidak akan bisa menembus pertahananmu. Saya tidak berpikir hasilnya akan berubah bahkan jika saya menyerang lagi. Jadi, kenapa aku tidak bertahan dari seranganmu sekarang? Huang Jialong telah menggunakan hampir semua kekuatannya sebelumnya untuk menyerang. Dia pikir lebih praktis baginya untuk menyerah dan bertahan melawan serangan Duan Lingtian karena dia tidak berpikir dia akan mampu menembus pertahanan Duan Lingtian bahkan jika dia menyerang dengan sekuat tenaga. Duan Lingtian memandang Huang Jialong dengan tenang dan berkata, ketika kamu membela diri, kamu juga bisa menyerang. Saya masih berpegang pada kata-kata saya, jika aku tidak bisa mengalahkanmu dengan satu gerakan, aku akan mengaku kalah. Pada titik tertentu, dia telah menyingkirkan payungnya, senjata surgawi kelas kerajaan. Banyak orang bingung dengan tindakan Duan Lingtian yang membuang payungnya. Kenapa dia menyingkirkan senjata surgawi kelas kerajaannya? Bukankah dia akan menyerang dengan senjata surgawi kelas kerajaan? Senjata surgawi kelas kerajaannya adalah senjata surgawi kelas kerajaan defensif. Jika dia menggunakannya untuk menyerang, kekuatannya tidak akan lebih kuat dari senjata surgawi kelas duke yang ofensif. Mungkin dia akan berganti senjata. Kamu ada benarnya. Dia mampu memblokir serangan Tuan Muda Huang sebagian besar karena senjata surgawi kelas kerajaan defensifnya. Meskipun kebanyakan orang menduga bahwa Duan Lingtian akan mengganti senjatanya, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika mereka melihat tongkat di tangan Duan Lingtian yang bersinar dengan energi misterius. Mereka mengira dia akan mengeluarkan senjata surgawi kelas duke yang ofensif. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut melihat senjata surgawi kelas kerajaan lainnya? Surga, itu adalah senjata surgawi kelas kerajaan lainnya. Siapa Duan Lingtian? Tidak hanya dia kuat, tetapi dia bahkan dengan santai mengeluarkan dua senjata surgawi kelas kerajaan. Dia pasti memiliki latar belakang yang luar biasa. Senjata surgawi kelas kerajaan, senjata surgawi kelas kerajaan lainnya. Kaisar dari negara pendukung musim gugur menatap Duan Lingtian dengan saksama saat dia bergumam pada dirinya sendiri, pemuda ini bukan pembudidaya tanpa sekte biasa. Dua senjata surgawi kelas kerajaan. Selir kekaisaran Lan yang duduk di sebelah kaisar dari negara pendukung musim gugur tampak seperti akan pingsan saat ini. Kecil ini memiliki dua senjata surgawi kelas kerajaan. Setelah dia mengenali Duan Lingtian sebagai pembunuh keponakannya, dia tidak sabar untuk merobek Duan Lingtian menjadi jutaan keping untuk membalaskan dendam keponakannya. Namun, ketika dia melihat Duan Lingtian memiliki dua senjata surgawi kelas kerajaan, dia menyadari bahwa membalas dendam mungkin terbukti menjadi tugas yang sulit. Sedikit keputusasaan mulai muncul di hatinya saat ini.
Akankah seseorang yang memiliki dua senjata surgawi kelas kerajaan menjadi orang biasa dengan latar belakang yang sederhana? Jika aku membunuhnya, apakah orang-orang di belakangnya akan membunuhku juga? Saya tidak yakin apakah saya bahkan bisa membunuhnya karena kemungkinan dia memiliki pembangkit tenaga listrik yang diam-diam melindunginya. Dengan pemikiran ini, selir Kekaisaran Lan mengirim pesan lain kepada kakak laki-laki tertuanya. Kakak Duan, aku menyerah. Dua senjata surgawi kelas kerajaan. Kamu siapa? Huang Jialong tersenyum pahit ketika dia melihat Duan Lingtian dengan santai beralih di antara dua senjata surgawi kelas kerajaan. Dengan ini, dia menyadari Duan Lingtian tidak sombong ketika dia mengatakan dia akan mengalahkannya hanya dengan satu gerakan. Bab 2942, mengamankan tempat penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung, aku akan memberimu waktu 3 napas untuk bersiap. Duan Lingtian tidak menanggapi pertanyaan Huang Jialong. Sebaliknya, dia mengingatkan Huang Jialong untuk mempersiapkan diri. Hampir segera setelah Duan Lingtian selesai berbicara, siluet budak emas yang sedikit redup sebelumnya bersinar terang setelah dia mengirim lebih banyak energi asal surgawi ke dalamnya. Setelah serangan ini, dorongan sementara untuk jiwaku dan energi asal surgawi yang diberikan oleh senjata surgawi tingkat raja yang dapat dikonsumsi akan hampir habis. Namun demikian, pertarunganku dengan Huang Jialong seharusnya cukup untuk menangkis para celestial tertinggi surga lainnya dari menantangku. Alasan Duan Lingtian mengizinkan Huang Jialong untuk membuat dua gerakan terlebih dahulu dan mengumumkan bahwa dia akan mengalahkan Huang Jialong dengan satu gerakan adalah untuk mengintimidasi surga yang maha agung yang hadir di tempat kejadian sehingga mereka akan berpikir dua kali untuk menantangnya. Dengan taktik menakut-nakuti ini, dia tidak perlu terlalu khawatir menghadapi Overarching Heavenly Supreme Celestials yang luar biasa setelah dia menghabiskan kekuatannya dan kehilangan tempat untuk memasuki alam kuno surga selatan. Lagi pula, setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, ekspresi Huang Jialong berubah suram. Pada saat yang sama, dia mengayunkan tombak panjangnya, senjata surgawi kelas kerajaan. Energi seperti naga emas mulai mengelilingi dia dan tombaknya. Hanya dalam waktu singkat, lapisan cahaya keemasan bundar menyelimutinya. Baut kecil petir merah terlihat berkedip di penghalang emas. Dia siap untuk bertahan dan menyerang dengan sekuat tenaga, pada saat ini. Dia berencana menggunakan teknik ofensifnya untuk mempertahankan diri dari serangan Duan Lingtian. Pada saat ini, waktu 3 napas akhirnya berlalu. Bang! Suara keras terdengar di dekat Duan Lingtian yang tiba-tiba menekuk lututnya. Gerakannya, ditambah dengan energi asal surgawinya, menyebabkan retakan di tanah medan perang. Kemudian, dia langsung terbang menuju Huang Jialong. Cahaya keemasan menerangi langit dan ki ungu meroket saat dia terbang dengan siluet budak emas di belakangnya. Selain itu, pusaran yang terus menyerap energi roh langit dan bumi di sekitarnya bergejolak tanpa lelah. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Duan Lingtian mengayunkan tongkat di tangannya sedikit. Seiring dengan cahaya misterius tongkat, cahaya ungu dan emas yang menyilaukan tiba-tiba meledak. Siluet budak emas Duan Lingtian bergerak bersamanya. Demikian pula, itu juga memegang staf. Tiba-tiba, Duan Lingtian terjebak ke bawah. Ledakan, ledakan, ledakan. Tongkat di tangan siluet budak emas yang bersinar dengan cahaya keemasan dan ungu meniru gerakan Duan Lingtian, meninggalkan riak di belakangnya. Tepat waktu, meskipun serangan menakutkan Duan Lingtian, Huang Jialong tampak tidak takut. Dia menusukkan tombaknya untuk menghadapi serangan Duan Lingtian. Astaga, 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 astaga. Sebelumnya, Huang Jialong telah menggunakan metode surgawi yang ofensif, kemampuan surgawi, dan kemampuan surgawi yang membantu. Sekarang, dia lebih fokus menggunakan kemampuan surgawi bantu yang telah dia kuasai. Dia juga menggunakan metode celestial bantunya yang memiliki tingkat adipati. Meskipun dia belum sepenuhnya menguasainya, itu cukup kuat. Metode surgawi pembantu tidak secara langsung meningkatkan basis kultivasi seseorang. Mereka membantu memobilisasi dan meningkatkan energi asal surgawi seseorang. Saat Huang Jialong menusukkan tombaknya, hujan tombak menghujani di depannya. Semua tombak ditargetkan ke Duan Lingtian. Mereka tampak sangat menakutkan seolah-olah mereka mampu menghancurkan segalanya. Ledakan, bom-bom, ekspresi Duan Lingtian tetap tidak berubah menghadapi serangan berbeda dari Huang Jialong. Tongkat di tangannya menggerakkan angin di sekelilingnya. Mirip dengan sebelumnya,
siluet Buddha emas meniru tindakannya juga. Energi cahaya ungu dan keemasan mengelilingi tongkat Duan Lingtian seperti naga. Pada saat ini, aura yang dipancarkan Duan Lingtian membuat orang merasa seolah-olah dia mampu mengguncang langit dan bumi dan menghancurkan gunung dan sungai. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Ketika staf Duan Lingtian hanya berjarak sehelai rambut dari Huang Jialong, dia secara halus meningkatkan kekuatan energi asal surgawinya menjadi satu adipati surgawi dasar hanya dengan sebuah pemikiran, meningkatkan kekuatan serangannya secara luar biasa. Bang! Ketika staf Duan Lingtian bertabrakan dengan serangan Huang Jialong, rasanya seolah-olah dua planet telah bertabrakan. Kekuatan tabrakan itu seolah-olah mampu menghancurkan segala sesuatu yang dilaluinya. Setelah tabrakan yang menghancurkan bumi, cahaya dari tongkat Duan Lingtian tidak meredup. Terlebih lagi, siluet Buddha emasnya tampak semakin kuat saat dia terus bertarung. Sebaliknya, banyak tombak Huang Jialong dihancurkan dengan mudah dan lengkap oleh Duan Lingtian. Selain itu, pertahanannya setipis kertas menghadapi serangan Duan Lingtian. Itu hancur berkeping-keping hanya dalam waktu singkat. Bang, 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 serangkaian ledakan memekakkan telinga terdengar di udara saat angin bertiup kencang menjadi badai-badai. Di bawah pengawasan semua orang, serangan Duan Lingtian dengan mudah membuat Huang Jialong kewalahan. Hanya dalam waktu singkat, Huang Jialong dikirim terbang keluar dari medan perang. Suara mendesing. Begitu Huang Jialong dikirim terbang keluar dari penghalang cahaya medan perang, sesosok muncul ketika dia akan jatuh. Orang yang muncul tidak lain adalah Huang Yuanfei, gubernur kota Passage City dan ayah Huang Jialong. Dia jelas membuat penampilan tepat waktu ini untuk mematahkan kejatuhan Huang Jialong. Dia menghela nafas lega ketika dia melihat Huang Jialong, yang jatuh pingsan, hanya terluka ringan. Kemudian, dia menatap Duan Lingtian dengan tatapan rumit saat dia berkata, "Terima kasih telah menunjukkan belas kasihan, Saudara Duan." Sebagai adipati surgawi 10 arah, Huang Yuanfei dapat mengatakan bahwa Duan Lingtian telah menahan kekuatannya pada saat-saat terakhir. Secara alami, dia tidak mendeteksi momen singkat di mana Duan Lingtian telah meningkatkan kekuatan energi asal surgawinya menjadi satu adipati surgawi dasar. Dia tidak menyadari bahwa jika Duan Lingtian tidak menahan diri, putranya pasti akan mati. Terlepas dari penampilan luar Huang Yuanfei, dalam hati dia terkejut. Putraku adalah puncak dari surgawi tertinggi surgawi. Selain itu, metode surgawi dan kemampuan surgawi yang dia kuasai semuanya luar biasa. Namun, dia masih berakhir dalam keadaan ini setelah menghadapi pemuda ini. Siapa dia? Pada saat yang sama, keributan pecah segera setelah para penonton sadar kembali. Beberapa dari mereka bahkan tiba-tiba berdiri karena kaget dan takut. Surga, dia benar-benar mengalahkan Huang Jialong hanya dengan satu gerakan. Serangannya tampaknya sebanding dengan satu duke surgawi dasar yang telah menguasai metode surgawi kelas duke dan kemampuan surgawi. Betapa kuatnya, saya tidak tahu bahwa supporting Foundation kami memiliki kejeniusan yang begitu berbakat. Bahkan pangeran keempat yang secara luas diakui sebagai celestial tertinggi surgawi terkuat di negara pendukung musim gugur tidak sekuat pemuda ini. Di samping kekuatannya, dia bahkan belum berusia 100 tahun, tapi dia sudah memiliki 2 senjata surgawi kelas kerajaan. Dia pasti memiliki latar belakang yang luar biasa. Bahkan jika dia seorang kultivator tanpa sekte, dia pasti memiliki seseorang yang sangat kuat di belakangnya. Cara Duan Lingtian mengalahkan Huang Jialong hanya dengan satu gerakan telah benar-benar mengejutkan semua orang, tidak termasuk Liu Guanglin. Bahkan satu adipati surgawi dasar yang tidak menguasai metode surgawi atau kemampuan surgawi tingkat tinggi pun takut pada Duan Lingtian. Mereka sadar bahwa mereka mungkin tidak sekuat Duan Lingtian. Hu Jiyong, pangeran keempat dari negara kejatuhan pendukung, yang duduk di sebelah kaisar negara kejatuhan pendukung menghela nafas. Aku tidak sekuat dia, dia monster. Sementara itu, Hu Linyi, kaisar dari negara pendukung musim gugur, menatap Duan Lingtian dengan mata berbinar. Cara dia memandang Duan Lingtian mirip dengan bagaimana seseorang akan melihat harta karun. Dengan bakatnya, akan mudah baginya untuk bertahan hidup di alam kuno surga selatan. Karena dia bergabung dengan pertempuran surga selatan, itu berarti dia juga tertarik untuk bergabung dengan 3 sekte dan 2 klan. Dia seharusnya menjadi murid dari beberapa pembudidaya tanpa sekte yang kuat. Mungkin dia ingin bergabung dengan 3 sekte dan 2 klan untuk merasakan dunia. Dengan bakatnya yang luar biasa,
tidak peduli yang mana dari 3 sekte dan 2 klan yang dia ikuti, saya akan tetap dihargai dengan mahal. Sementara itu, di suatu tempat di Istana Kekaisaran, seorang pria parubaya yang baru saja tiba di Istana Kekaisaran sedang dalam perjalanan ke tempat pertempuran surga selatan. Sebelum dia tiba di tujuannya, dia menerima talisman surgawi komunikasi dari selir Kekaisaran Lan. Berbagai ekspresi melintas sebentar di wajahnya saat dia mendengarkan pesan selir Kekaisaran Lan, "Saudaraku, aku tidak bisa membantumu dengan masalah ini. Aku khawatir Kaisar tidak akan melakukan apapun bahkan jika aku memberitahunya bahwa pemuda itu adalah pembunuh Haur." Duan Lingtian ini mungkin memiliki latar belakang yang luar biasa sehingga Kaisar akan mewaspadainya. Selain itu, Kaisar sekarang memandangnya sebagai harta karun karena dia pasti akan sangat menguntungkan Kaisar karena peluangnya untuk keluar dari alam kuno surga selatan hidup-hidup sangat tinggi. "Kakak, tolong menyerah." Pria parubaya itu tidak lain adalah ayah dari pria muda jelek yang mengenakan jubah bagus yang dibunuh Duan Lingtian di pinggiran ibu kota negara pendukung musim gugur. Setelah mendengar kata-kata selir Kekaisaran Lan, tubuhnya bergetar hebat saat matanya memerah. "Apa? Satu gerakan. Butuh satu gerakan untuk mengalahkan Tuan Muda Kota Passage, Huang Jialong." Bukankah Huang Jialong adalah surgawi tertinggi surgawi terkuat kedua di negara pendukung musim gugur yang hanya menempati urutan kedua dari pangeran keempat? Sepertinya dia kehilangan akal sehatnya saat dia bergumam pada dirinya sendiri, "Tidak. Tidak, tidak pernah. Aku tidak akan menyerah. Tidak pernah. Untuk menemukan pembunuh Haoer, aku bahkan menyerah pada kultivasi. Dia harus mati. Dia harus mati." Kebencian membara di matanya yang merah saat dia berbicara. Di tempat pertempuran surga selatan, setelah Duan Lingtian mengalahkan Huang Jialong dengan satu gerakan, para peserta di 8 medan perang lainnya menatap Duan Lingtian dengan ekspresi kosong di wajah mereka, jelas tercengang. Mereka hanya melanjutkan pertarungan masing-masing setelah mereka sadar kembali. Pada jam berikutnya, seperti yang Duan Lingtian harapkan dan harapkan, tidak ada orang lain yang berani menantangnya. Begitu saja, dia berhasil mengamankan tempat untuk memasuki alam kuno surga selatan. Alam kuno surga selatan dan 3 sekte dan 2 klan. Sungguh mengasyikkan, gumam Duan Lingtian pada dirinya sendiri saat dia kembali ke tempat duduknya di antara para penonton, mengabaikan semua mata yang tertuju padanya. Bab 2943, Aula Pengumpulan Asal Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor. Terjemahan fantasi tak berujung. Setelah Duan Lingtian memperoleh tempat untuk memasuki alam kuno surga selatan dari negara kejatuhan pendukung, pertempuran pada hari kedua pertempuran surga selatan semakin sengit. Huang Jiachao, putra kelima Huang Yuanfei, gubernur kota Passage City, juga berhasil mendapatkan tempat untuk memasuki alam kuno surga selatan. Meskipun kekuatannya lebih lemah dari saudaranya, Huang Jialong, dia masih jauh lebih kuat dari rata-rata overarching Heavenly Supreme Celestials. Peristiwa penting lainnya pada hari kedua pertempuran surga selatan adalah, selain Duan Lingtian dan Huang Jiachao, orang lain juga memperoleh tempat untuk memasuki alam kuno surga selatan. Mirip dengan Duan Lingtian, semua orang belum pernah melihat atau mendengar tentang orang ini sebelum kompetisi. Orang ini adalah seorang wanita yang bahkan lebih cantik dari He Qian, nona muda dari klan He. Tak perlu dikatakan, di mata Duan Lingtian, penampilan wanita ini hanya sedikit di atas rata-rata. Dia jauh dari sebanding dengan dua istrinya, Kr dan Li Fei, atau bahkan pasangannya, Feng Tianwu, apalagi Huaner. Saat Duan Lingtian menyaksikan wanita itu terbang kembali ke tempat duduknya di antara para penonton setelah mengamankan tempat untuk memasuki alam kuno surga selatan, dia berspekulasi dalam hati, dia adalah puncak surgawi tertinggi surgawi dan memiliki senjata surgawi kelas kerajaan. Tidak ada yang hadir sepertinya mengenalnya. Dia harus memiliki latar belakang yang luar biasa atau pembangkit tenaga listrik yang kuat yang mendukungnya. Hanya ketika wanita itu duduk, semua orang, termasuk Duan Lingtian, melihat wanita tua itu duduk di sebelahnya. Wanita tua yang tadinya tidak mencolok langsung menarik perhatian semua orang. Hu Linyi, kaisar dari negara pendukung musim gugur, memperluas kesadaran surgawinya untuk menyelidiki wanita tua itu. Satu raja surgawi dasar, dia hanya sedikit mengernyit dan tetap diam ketika wanita tua itu menatapnya setelah merasakan kesadaran surgawinya. Dia bukan hanya raja surgawi dua bentuk biasa, dia secara luas dianggap sebagai salah satu raja surgawi dua bentuk terkuat. Dia hampir sekuat raja surgawi tiga bakat. Meskipun begitu,
Dia tidak berpikir tidak perlu membuat keributan tentang wanita tua itu. Hari kedua pertempuran surga selatan berakhir saat malam tiba. 3 peserta mengamankan tempat mereka untuk memasuki alam kuno surga selatan. Saat ini, hanya ada 5 tempat tersisa untuk memasuki alam kuno surga selatan. Pada saat ini, seorang Kasim mendekati Duan Lingtian dengan undangan dari Hu Linyi, kaisar dari negara pendukung jatuh. Tuan Muda Duan, sebagai pembudidaya tanpa sekte, Anda dapat tinggal di aula pengumpulan asal Istana Kekaisaran untuk berkultivasi sampai saatnya bagi Anda untuk memasuki alam kuno surga selatan. Aula pertemuan asal, meskipun Duan Lingtian telah tinggal di Istana Kekaisaran pada malam sebelumnya, akomodasi yang diberikan kepadanya hanyalah tempat tinggal sementara biasa. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang Origin Gathering Hall, dia yakin itu pasti tempat yang bagus untuk berkultivasi. Kasim itu tampaknya dikejutkan oleh kurangnya pengetahuan Duan Lingtian tentang aula pengumpulan asal. Dia bertanya, Tuan Muda Duan, mungkinkah Anda bukan warga negara pendukung musim gugur? Kenapa kamu bertanya? Duan Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah ini berarti setiap warga negara di Supporting Val Nation tahu tentang Origin Gathering Hall? Selain dari tempat kultivasi untuk keturunan langsung keluarga kekaisaran, aula pengumpulan asal adalah tempat terbaik untuk berkultivasi di negara pendukung musim gugur. Berbagai formasi pengumpulan asal di aula pengumpulan asal terkait dengan tempat budidaya kekaisaran keturunan langsung keluarga yang terhubung dengan satu-satunya vena kristal surgawi yang biasa-biasa saja di negara kita. Kasim itu menjelaskan, hampir setiap warga negara pendukung musim gugur telah mendengar tentang Origin Gathering Hall. Seperti yang diharapkan, Duan Lingtian mengangguk. Setelah pertukaran mereka, Kasim memimpin Duan Lingtian dan Liu Guanglin ke aula pertemuan asal di Istana Kekaisaran Negara Jatuh Pendukung. Aula pengumpulan asal tampak seperti istananya sendiri yang menampung banyak halaman individu kecil. Meskipun ukuran halaman kecil, mereka dilengkapi dengan fasilitas yang diperlukan. Semua halaman memiliki 2 kamar dan kompleks kecil yang terawat baik dengan paun kecil. Selain itu, seorang Kasim dan seorang pelayan ditugaskan ke setiap halaman. Ini Tuan Muda Duan. Kasim yang dikirim oleh Kaisar memperkenalkan Duan Lingtian kepada Kasim dan pelayan yang berdiri di pintu masuk halaman. Setelah perkenalan, pelayan membawa Duan Lingtian dan Liu Guanglin ke halaman. Duan Lingtian mengetahui bahwa pelayan itu bertanggung jawab atas semua yang ada di halaman sementara Kasim itu menjalankan tugas untuk orang-orang yang tinggal di halaman dan pelayan. Duan Lingtian memecat pelayan itu tidak lama setelah dia memasuki halaman. Setelah itu, dia berkata kepada Liu Guanglin, Guanglin, saya akan berkultivasi selama beberapa hari ke depan untuk melihat apakah saya dapat menembus kemacetan kultivasi saya. Jika tidak ada yang mendesak, jangan biarkan siapapun menggangguku. Ya, tuanku, jawab Liu Guanglin dengan hormat. Setelah Duan Lingtian memasuki salah satu kamar, dia duduk di halaman untuk berkultivasi sehingga dia bisa menjaga Duan Lingtian. Selain itu, lingkungan budidaya di kompleks tidak berbeda dengan lingkungan budidaya di kamar. Setelah memasuki ruangan, Duan Lingtian mengatur beberapa formasi dasar untuk menjaga agar energi roh langit dan bumi tidak bocor keluar dari ruangan. Kemudian, dia mengeluarkan Divine Crystal yang ditinggalkan Huaner untuknya. Segera setelah dia mengeluarkan kristal surgawi, energi roh surga dan bumi yang kaya dan padat memenuhi ruangan, memberikan Duan Lingtian lingkungan kultivasi yang sempurna. Meskipun lingkungan kultivasi dari Origin Gathering Hall di Istana Kekaisaran Negara Jatuh Pendukung bagus, itu tidak sebanding dengan lingkungan kultivasi yang disediakan oleh Divine Crystal. Berdasarkan kata-kata Duan Lingtian sebelumnya kepada Liu Guanglin, jelas dia tidak berniat untuk terus menyaksikan pertempuran surga selatan sekarang karena dia telah mengamankan tempat untuk memasuki alam kuno surga selatan. Pertempuran surga selatan akan berlanjut selama 3 hari lagi sebelum secara resmi berakhir. Pada hari ketiga pertempuran surga selatan, pangeran keempat dari negara kejatuhan pendukung akhirnya bergerak dan mengamankan tempat untuk dirinya sendiri juga. Selain itu, seorang murid dari faksi di negara kejatuhan pendukung juga mendapatkan tempat untuk memasuki alam kuno surga selatan. Pada hari keempat pertempuran surga selatan, Huang Jialong yang telah pulih dari luka-lukanya adalah satu-satunya yang mengamankan tempat di pertempuran surga selatan. Pada hari kelima, 2 orang terakhir mengklaim tempat mereka. Dengan itu, pertempuran surga selatan secara resmi berakhir. Meskipun pertempuran surga selatan telah berakhir,
orang-orang di ibu kota negara pendukung musim gugur masih berbicara tentang 9 orang yang telah memperoleh kesempatan untuk memasuki alam kuno surga selatan. Di antara 9 orang ini, Duan Lingtian adalah yang paling banyak dibicarakan. Bagaimanapun, penampilannya sangat menakjubkan sehingga dia mengalahkan 8 orang lainnya. Bahkan sorotan pada Hu Jiyong, pangeran keempat dari negara pendukung jatuh, telah dicuri oleh Duan Lingtian. Huang Jialong, putra gubernur kota Passage City, mungkin berada di peringkat 3 teratas di antara 9 peserta. Namun, jarak antara kekuatannya dan Duan Lingtian terlalu lebar, kan? Meskipun Huang Jialong menyerang dengan sekuat tenaga, dia bahkan tidak bisa menembus pertahanan Duan Lingtian. Hanya mereka yang hadir pada saat itu yang tahu betapa kuatnya Duan Lingtian. Ya, aku ada di sana. Pertahanan Duan Lingtian memang sangat menakutkan. Serangannya sama menakutkannya. Dia berhasil melukai dan mengalahkan Huang Jialong hanya dengan satu pukulan dari tongkatnya. Duan Lingtian itu monster. Saya tidak tahu dari mana dia muncul, jelas dia bukan orang sederhana berdasarkan 2 senjata surgawi kelas kerajaan yang dia miliki. Meskipun beberapa waktu telah berlalu sejak pertempuran surga selatan berakhir, semua orang masih dengan sungguh-sungguh mendiskusikannya. Selain itu, 60% percakapan berkisar pada Duan Lingtian. Ini tidak mengejutkan karena penampilannya benar-benar luar biasa. Selain itu, orang-orang juga berbicara tentang Hu Jiyong, pangeran keempat dari negara pendukung musim gugur. Mereka tidak meragukan dia brilian, tetapi dia benar-benar pucat dibandingkan dengan Duan Lingtian. Mereka juga membahas kekalahan Huang Jialong di tangan Duan Lingtian. Tidak ada yang mengira dia lemah karena kalah. Mereka hanya berpikir Duan Lingtian terlalu kuat. Huang Jiachao, adik Huang Jialong, juga dibahas. Dia adalah yang terkuat setelah Duan Lingtian, Hu Jiyong, dan Huang Jialong. Secara alami, mereka juga membahas hanya 2 peserta wanita yang berhasil mengamankan tempat untuk memasuki alam kuno surga selatan. Salah satunya adalah He Qian, putri pemimpin klan dari klan He, dan gadis misterius bernama Hu Feiyan. Tidak hanya Hu Feiyan lebih cantik dari He Qian, tapi dia tampaknya lebih kuat dari He Qian juga. Dia agak mirip dengan Duan Lingtian. Tidak ada yang pernah mendengar tentang mereka sebelum pertempuran surga selatan. Saya mendengar bahwa wanita tua yang menemaninya selama pertempuran surga selatan adalah Raja Surgawi Satu Dasar. Duan Lingtian yang telah meninggalkan istana kekaisaran setelah keluar dari kultivasi tertutupnya saat ini sedang duduk bersama Liu Guanglin di sudut sebuah restoran di ibu kota negara pendukung musim gugur. Dia, secara alami, mendengar percakapan di sekitarnya. Raja Surgawi, Duan Lingtian mengangkat alis. Bahkan, ketika dia pertama kali melihat wanita tua itu, nalurinya mengatakan kepadanya bahwa wanita tua itu bukan orang yang sederhana. Meskipun itu hanya rumor bahwa wanita tua itu adalah Raja Surgawi, dia tidak berpikir itu sepenuhnya tidak berdasar. Sebagian besar orang di restoran yang bergosip tentang Duan Lingtian hanya mendengar tentang dia dan tidak benar-benar melihatnya. Karena alasan ini, mereka tidak menyadari bahwa orang yang mereka diskusikan sedang duduk diam di sudut restoran. Pada saat ini, semua orang di restoran tiba-tiba terdiam. Keheningan yang menggelegar, tentu saja, menarik perhatian Duan Lingtian. Segera setelah itu, suara yang menyenangkan dan sangat hormat bergema di restoran. Tuan muda, silakan masuk. Mirip dengan orang lain, Duan Lingtian berbalik untuk melihat ke arah suara itu dan melihat seorang pemuda tinggi dan tampan mengenakan jubah brokat berjalan ke restoran dengan langkah panjang dan kuat. Bab 2944, Kamulah yang Mencari Kematian. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Seorang wanita muda berpakaian minim berjalan di belakang pria muda itu. Meskipun wanita itu tidak secantik Hu Feiyan, dia tidak kalah sedikit pun dengan He Qian, putri dari pemimpin klan dari klan He. Itu dia. Hanya dengan pandangan sekilas, Duan Lingtian mengenali pemuda itu sebagai Huang Jialong, putra keempat Huang Yuanfei, gubernur kota Passage City. Dia sebelumnya telah mengalahkan Huang Jialong selama pertempuran surga selatan. Dia sekilas melirik wanita cantik yang menemani Huang Jialong saat dia berpikir dalam hati, sepertinya rumor Huang Jialong menjadi seorang womanizer tidak berdasar. Jelas bahwa wanita ini bukan wanita yang pantas dari keluarga yang baik. Begitu Huang Jialong masuk ke restoran dengan wanita cantik itu, tidak butuh waktu lama baginya untuk menemukan bahwa pelindung restoran yang tampaknya biasa adalah Duan Lingtian.
Awalnya, perhatiannya tertarik pada Duan Lingtian karena Duan Lingtian hanya meliriknya sementara semua orang secara terbuka menatapnya. Begitulah cara menemukan Duan Lingtian. Matanya bersinar seperti bintang di langit malam begitu dia melihat Duan Lingtian. Dia tidak membuang waktu dan berkata kepada wanita yang menemaninya, "Aku punya sesuatu untuk diperhatikan. Kamu bisa kembali dulu." Dia tidak menatapnya ketika dia berbicara, langsung menuju ke Duan Lingtian. Setelah mendengar ini, wanita cantik itu mengira Huang Jialong telah memecatnya karena wanita lain telah menarik perhatiannya. Namun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil ketika dia melihat dia berjalan ke seorang pemuda tampan berpakaian ungu dengan sikap yang luar biasa. "Apakah Tuan Muda Huang tertarik pada pria?" "Tuanku, dia datang ke arah kita," kata Liu Guanglin ketika dia melihat Huang Jialong berjalan ke arah mereka. Duan Lingtian hanya mengangguk sedikit sebagai jawaban. Dia sudah memperhatikan ini. "Kakak Duan." Huang Jialong menyapa Duan Lingtian. Awalnya, Duan Lingtian mengira Huang Jialong hanya datang untuk menyambutnya. Dia tidak menyangka Huang Jialong akan duduk begitu saja sebelum dia meminta pelayan untuk membawakan segelas anggur dan satu set peralatan makan tambahan. Huang Jialong bertindak seolah-olah dia telah berteman dengan Duan Lingtian selama bertahun-tahun. Dia santai dan tidak memperhatikan formalitas sama sekali. Sementara itu, pengunjung yang sedang minum di restoran memperhatikan Huang Jialong begitu dia masuk. Mereka, tentu saja, mendengar cara dia berbicara kepada Duan Lingtian. Dengan ini, mereka dapat menebak identitas Duan Lingtian. "Kakak Duan, Tuan Muda Huang dari Passage City tampaknya sangat bersahabat dengan pria itu. Apakah ada orang terkemuka dengan nama keluarga Duan di negara pendukung musim gugur? Dia berpakaian ungu, dan nama belakangnya adalah Duan. Mungkinkah dia Duan Lingtian?" Duan Lingtian, pemuda yang mengalahkan Tuan Muda Huang dengan satu gerakan selama pertempuran Surga Selatan. Tepat sekali, dia bahkan belum berusia 100 tahun. Selain kekuatannya yang menakutkan, dia juga memiliki 2 senjata surgawi kelas kerajaan. Saya mendengar dia sangat kuat sehingga dia bahkan mungkin lebih kuat daripada duke surgawi dasar yang lemah itu. Dengan ini, Duan Lingtian yang duduk tidak mencolok di restoran menjadi fokus perhatian semua orang. Setelah duduk tanpa undangan, Huang Jialong memandang Duan Lingtian dan dengan sungguh-sungguh berkata, "Saudara Duan, saya tidak pernah mengagumi siapapun dalam hidup saya sampai saya bertemu dengan Anda. Apakah itu ayah saya atau kaisar? Saya yakin saya akan dapat melampaui mereka ketika saya seusia mereka. Setelah bertemu denganmu, aku akhirnya mengerti perasaan kagum. Tuan Muda Huang, Anda menyanjung saya. Saya mendengar bahwa Anda adalah seorang jenius berbakat yang langka di supporting Valnation. Jika Anda tidak begitu terobsesi dengan wanita, pencapaian Anda pasti akan melampaui pencapaian Pangeran keempat," jawab Duan Lingtian dengan rendah hati sambil tersenyum sambil menatap Huang Jialong dengan sadar. "Kakak Duan, kamu tahu tentang ini?" Huang Jialong menyentuh hidungnya karena malu. Dia tidak menyangka jenius muda yang dia kagumi ini mengetahui rahasia gaya hidupnya yang bebas. Dia tersenyum malu-malu sebelum berkata, "Saudara Duan, ini memalukan. Namun, saya akan jujur. Selain mengejar kekuasaan dan kekuatan, hobi saya yang lain adalah mengejar wanita. Meskipun saya menyukai wanita, saya bukan tipe yang tidak bermoral. Saya tidak pernah menipu atau memaksa seorang wanita. Para wanita yang bersamaku semuanya bersedia." Duan Lingtian tidak meragukan kata-kata Huang Jialong. Meskipun ada pepatah tentang bagaimana sifat seseorang hanya akan terungkap seiring waktu, sebagai seseorang yang telah hidup 2 kali, penilaiannya cukup baik. Berdasarkan tampilan yang jelas dan lurus di mata Huang Jialong, dia bisa mengatakan bahwa Huang Jialong bukanlah orang yang jahat. Pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Jika Anda adalah orang seperti itu, apakah menurut Anda saya akan mengizinkan Anda duduk di sini atau mengobrol dengan Anda?" Jika Huang Jialong adalah karakter yang tercela, Duan Lingtian tidak hanya akan mencegah Huang Jialong untuk duduk di mejanya, tetapi dia bahkan mungkin akan membuatnya sedikit kasar demi keadilan. Huang Jialong tidak dilindungi sama sekali. Setelah duduk, dia mengobrol tanpa henti dengan Duan Lingtian tentang semua jenis topik. Namun demikian, dari awal hingga akhir, dia tidak bertanya tentang latar belakang Duan Lingtian. Dia mengobrol santai seolah-olah mereka adalah teman lama. Berbagai faksi di wilayah Surga Selatan juga dibagi menjadi kelas yang berbeda. Misalnya,
sekte teratas di perbatasan wilayah surga selatan diklasifikasikan sebagai sekte kelas 9. Sebuah negara seperti negara pendukung musim gugur yang terletak di tepi area pusat diklasifikasikan sebagai kerajaan surgawi kelas 8. Sekte dan klan di Supporting Val Nation sebagian besar adalah sekte dan klan kelas 9. Misalnya, klan He adalah klan kelas 9. Klan Huang Jialong di Passage City juga merupakan klan kelas 9. 3 sekte dan 2 klan adalah sekte dan klan kelas 7. Sekte dan klan kelas 7 semuanya memiliki vena kristal surgawi yang terkemuka. Vena kristal surgawi yang menonjol mampu menghasilkan kristal surgawi tertinggi. Tambahan, 3 sekte dan 2 klan memiliki hubungan yang sangat dekat dengan mansion Nether yang mendalam. Mereka secara tidak langsung saling bergantung satu sama lain. Tempat aku berada sekarang juga berada di bawah kekuasaan Profound Nether Mansion. The Profound Nether Mansion yang merupakan Celestial Mansion kelas 6 terkait dengan salah satu dari 10 klan teratas di wilayah surga selatan. Setelah mengobrol dengan Huang Jialong, kotak obrolan, sepanjang sore, Duan Lingtian belajar tentang banyak hal. Dia juga mengetahui bahwa pintu masuk ke alam kuno surga selatan akan terbuka dalam waktu setengah tahun. Saya akan menerobos dan menjadi seorang adipati surgawi dasar. Namun, untuk memasuki alam kuno surga selatan dan mencari pertemuan kebetulan, saya belum berkultivasi untuk meningkatkan basis kultivasi saya. Sebaliknya, saya telah berfokus untuk memahami kemampuan surgawi saya. Huang Jialong masih belum sepenuhnya menguasai kemampuan surgawi kelas Duke yang membantunya sehingga dia memutuskan untuk fokus padanya. Yang paling penting, hanya surgawi-surgawi yang tertinggi yang bisa memasuki alam bawah dari alam kuno surga selatan. Celestial Duke akan secara otomatis dicegah masuk oleh formasi di pintu masuk alam kuno surga selatan. Saat malam tiba, Huang Jialing berkata dengan enggan, "Saudara Duan, hari sudah mulai gelap. Aku akan mengirimmu kembali. Kita akan mengobrol lagi lain kali." Jelas dia masih ingin mengobrol dengan Duan Lingtian. Tidak apa-apa, kita bisa kembali sendiri. Terlepas dari penolakan Duan Lingtian, Huang Jialong sangat antusias. Duan Lingtian hanya bisa mengikuti Huang Jialong saat dia memimpin mereka ke istana kekaisaran dari negara kejatuhan pendukung. Ketika ketiganya tiba di jalan kosong dekat istana, suara mendesing, 2 embusan angin bertiup kencang. Tak lama kemudian, 2 orang muncul, menghalangi jalan ketiganya di kedua sisi jalan. Hah! Duan Lingtian berhenti dan menatap pria parubaya yang menghalangi jalannya. Setengah baya memelototi Duan Lingtian dengan kebencian yang mendalam seolah-olah dia memiliki permusuhan besar dengan Duan Lingtian. Suaranya dingin saat dia berkata, "Duan Lingtian, aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu hari ini karena membunuh anakku. Aku membunuh putramu." Duan Lingtian bingung. Pria parubaya itu berkata, 11 hari yang lalu, di luar ibu kota. Setelah mendengar kata-kata pria parubaya itu, kesadaran muncul di Duan Lingtian. Ternyata kau ayah pria jelek dan bengkok itu. Sepertinya jimat surgawi yang dia kirim sebelum kematiannya meninggalkan beberapa petunjuk. Kalau tidak, Anda tidak akan dapat menemukan saya. Ekspresinya tetap tenang ketika dia berbicara. Pada saat yang sama, Duan Lingtian diam-diam mengeluarkan jepit rambut. Cahaya misterius berkelap-kelip di atas jepit rambut. 2 bunga di ekor jepit rambut bersinar dengan cahaya merah darah. Tidak ada yang memperhatikan jepit rambut itu karena dia memegangnya dengan erat di tangannya. Jepit rambut itu tidak lain adalah senjata surgawi kelas kerajaan yang dia peroleh di perbatasan. Setelah menggunakannya sekali, dia memiliki 2 kegunaan lagi. Meskipun Duan Lingtian tidak tahu basis kultivasi pria parubaya dan pria yang datang bersamanya, dia yakin kedua pria itu lebih kuat dari Liu Guanglin, seorang adipati surgawi, yang memiliki basis kultivasi tertinggi di dunia. Kelompoknya 3 orang. Karena ancaman yang diajukan kedua pria ini, dia mengeluarkan jepit rambut. "Kamu mencari kematian," teriak pria paruh baya itu. Duan Lingtian tidak hanya tidak menyangkal membunuh putranya, tetapi Duan Lingtian bahkan berani menyebut putranya jelek dan bengkok. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Energi asal surgawinya melonjak keluar dari tubuhnya seperti api. Duan Lingtian akan menggunakan senjata surgawi kelas kerajaan yang dapat dikonsumsi, dan pria parubaya itu akan menyerang. Tiba-tiba, suara acuh tak acuh terdengar di udara. "Saya pikir Andalah yang mencari kematian." Bab 2945, Kekuatan Hukum Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor,
Terjemahan fantasi tak berujung sama seperti pria parubaya yang memblokir Duan Lingtian dan dua temannya hendak menyerang. Tatapan ramah Huang Jialong yang dilatih pada Duan Lingtian menjadi dingin ketika dia melihat pria parubaya itu. Saya pikir Andalah yang mencari kematian. Setelah mendengar kata-kata provokatif Huang Jialong, pria parubaya yang terkejut secara naluriah berbalik untuk melihat Huang Jialong. Dia menemukan Huang Jialong akrab seolah-olah dia pernah melihat Huang Jialong sebelumnya, tetapi dia tidak dapat mengingat di mana atau kapan. Pada saat yang sama, Huang Jialong berkata pelan, seolah ke udara, Penatua Feng. Begitu Huang Jialong selesai berbicara, sebuah suara kuno yang sepertinya berdering dari segala arah bergema di udara. Kemudian, sesosok orang tua muncul, tampaknya dari udara tipis, di belakang Huang Jialong. Tuan muda, orang tua itu mengenakan jubah hitam. Dia sangat kurus sehingga seolah-olah dia akan meledak setiap saat. Fitur pria tua itu agak menonjol. Diterangi oleh cahaya bulan yang redup, dia tampak seperti hantu. Berdasarkan cara lelaki tua itu tampaknya muncul dari udara tipis, mudah untuk mengatakan bahwa kecepatannya sangat cepat. Ini mengejutkan setengah baya dan rekannya, seorang pria muda dengan tubuh sedang, yang menghalangi ujung jalan. Kakao senior Sue Feng. Pria muda dengan tubuh sedang berteriak setelah dia melihat pria tua itu dengan baik. Dia mundur sedikit ketakutan. Setelah mendengar kata-kata pemuda itu, lelaki tua itu berbalik dan menatap pemuda itu dengan acuh tak acuh. Kamu tahu saya, senior Sue Feng, tuanku adalah Tong Yu. Pemuda itu tersenyum pahit. Dia tidak menyangka akan bertemu lelaki tua itu di sini. Orang tua itu dulunya adalah seorang kultivator tanpa sekte seperti dia. Selain itu, lelaki tua itu adalah seorang kultivator tanpa sekte yang terkenal di negara pendukung musim gugur. Orang tua itu sudah menjadi Duke Surgawi 9 istana sejak lama. Masuk akal bahwa lelaki tua itu telah menerobos dan menjadi Adipati Surgawi 10 arah. Dia telah bertemu dengan lelaki tua itu ketika dia masih kecil karena tuannya dan lelaki tua itu berteman. Tong Yu, kerutan di dahi pria tua itu menghilang, dan ekspresinya mereda. Apakah kamu anak kecil yang berlari kemana-mana dengan pantat telanjang? Namamu adalah Hulai. Saya terkejut bahwa Anda masih mengingat saya, senior Su Feng. Memang, saya Hulai. Hulai, pemuda itu, dalam hati menghela nafas lega ketika mendengar kata-kata lelaki tua itu. Kemudian, dia menatap Huang Jialong dengan hati-hati saat dia bertanya, Sue Feng senior, saya mendengar bahwa Anda sekarang adalah penatua terhormat di kediaman gubernur kota di Passage City. Siapa pria ini? Sebenarnya, dia sudah memiliki jawaban di benaknya. Sue Feng menjawab, dia adalah tuan muda dari tanah milik gubernur kota di Passage City. Meskipun gelar, tuan muda dari tanah milik gubernur kota di Passage City, bisa merujuk pada salah satu putra Huang Yuanfei, gubernur kota Passage City, Hulai tahu Sue Feng hanya bisa merujuk pada putra Huang Yuanfei yang kemungkinan besar akan menjadi gubernur kota Passage City berikutnya. Orang ini tidak lain adalah Huang Jialong, putra keempat dan paling menonjol dari Huang Yuanfei. Sue Feng. Sementara itu, pria parubaya yang menghalangi jalan Duan Lingtian dan kedua temannya akhirnya sadar kembali. Ekspresinya berubah drastis saat dia berkata, kamu Huang Jialong, putra keempat gubernur kota Passage City. Huang Jialong menatap pria parubaya itu dan berkata dengan acuh tak acuh, jika aku tidak salah, kamu adalah Li Wei, kakak tertua selir Kekaisaran Lan, kan? Saya mendengar putra Anda meninggal di luar ibu kota, dan Anda tidak dapat menemukan pembunuhnya. Tatapannya berubah tajam ketika dia terus berkata, sepertinya Anda telah mengidentifikasi yang terbunuh, dan itu tidak lain adalah saudara Duan. Tuan muda Huang, karena Anda tahu siapa saudara perempuan saya, demi saudara perempuan saya harap Anda tidak ikut campur dalam konflik pribadi saya dengan pemuda ini. Sedikit ketakutan terlihat di wajah Li Wei. Jika Sue Feng ikut campur, dia bahkan mungkin tidak bisa menyentuh Duan Lingtian, apalagi membunuh Duan Lingtian. Huang Jialong tertawa ketika dia mendengar kata-kata Li Wei. Sebuah seringai terlihat di wajahnya saat dia berkata, Li Wei, aku khawatir kakakmu tidak punya rencana untuk membantumu membalaskan dendam putramu, kan? Selain itu, saya yakin bahkan Yang Mulia akan menghentikan Anda jika dia tahu Anda ingin membunuh saudara Duan. Dia sampai pada kesimpulan ini ketika Sue Feng memberitahunya tentang Hulai melalui transmisi suara. Hulai adalah seorang kultivator tanpa sekte, dan dia telah disewa oleh Li Wei untuk membantunya membunuh Duan Lingtian.
Kakak perempuan Li Wei adalah selir kesayangan kaisar. Mengapa Li Wei perlu menyewa bantuan dari luar untuk membalaskan dendam putranya? Jelas sekali saudara perempuan Li Wei tidak berniat terlibat dalam masalah ini sama sekali. Li Wei menarik napas dalam-dalam sambil menatap Huang Jialong. Tuan Muda Huang, selama Anda mengizinkan saya untuk membunuh orang ini, saya bersedia pergi ke kediaman gubernur kota di Passage City dan bekerja untuk Anda. Astaga, tanpa menunggu jawaban Huang Jialong, Li Wei menyerang Duan Lingtian seperti seekor gosyauk. Sayangnya, begitu Li Wei bergerak, Sue Feng juga bergerak. Dia dengan mudah menggagalkan upaya Li Wei untuk membunuh Duan Lingtian. Itu wajar karena Sue Feng dan Li Wei berada di dua liga yang berbeda. Li Wei adalah seorang adipati surgawi 10 arah sementara Li Wei hanyalah seorang adipati surgawi 6 kombinasi. Kamu harus memiliki keinginan kematian. Setelah lelaki tua itu menghentikan serangan Li Wei, Huang Jialong akhirnya sadar kembali. Ekspresinya masam saat dia berkata dengan tegas, "Penatua Feng, bunuh dia." "Ya, Tuan Muda." Sue Feng tidak ragu untuk bergerak setelah dia mendengar kata-kata Huang Jialong. Ekspresi Li Wei berubah drastis. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum Sue Feng membunuhnya. Setelah melihat ini, ekspresi Hulai berubah muram. "Karena Anda adalah murid dari teman Elder Feng, saya akan mengampuni hidup Anda," kata Huang Jialong acuh tak acuh. Setelah mendengar ini, Hulai menghela nafas lega seolah-olah beban besar telah terangkat dari pundaknya. Namun, Huang Jialong terus berkata, "Hanya saja kamu telah menyinggung temanku, jadi aku tidak bisa membiarkanmu lolos begitu saja. Kamu harus membayar dengan satu atau lain cara." Wajah Hulai memucat saat mendengar kata-kata Huang Jialong. Dia mengangkat tangannya dengan tergesa-gesa dan mengeluarkan batu hitam berbentuk berlian yang pecah dan menyerahkannya kepada Duan Lingtian. "Tuan Muda Duan, saya tidak memiliki barang berharga untuk ditawarkan kepada Anda selain ini. Saya memperoleh batu ini secara kebetulan bertahun-tahun yang lalu. Saya tidak tahu apa itu, tetapi bahkan seorang duke surgawi 10 arah tidak dapat meninggalkan goresan di atasnya. Berdasarkan ini, jelas itu luar biasa. Saya akan memberikan ini kepada Anda sebagai tanda permintaan maaf saya. Mohon maafkan saya, Tuan Muda Duan." Dia jelas berencana untuk mengkompensasi Duan Lingtian dengan batu hitam. Setelah melihat batu hitam berbentuk berlian yang pecah, rasa keakraban membanjiri Duan Lingtian. Begitu batu itu ditempatkan di tangan Duan Lingtian, sebuah suara kuno terdengar di benaknya. "Hah, ini adalah logam surgawi mendalam bentuk pertama." Suara itu milik bentuk ketiga dari Chaos Divine Flame di tubuh Duan Lingtian. "Nak, dari mana kamu mendapatkan logam surgawi mendalam bentuk pertama ini?" Sepertinya Chaos Divine Flame terbangun setelah merasakan batu di tangan Duan Lingtian. Ini adalah logam surgawi mendalam bentuk pertama. Mata Duan Lingtian melebar tanpa terasa. Tidak heran dia menemukan batu itu familiar. Rasanya mirip dengan dua logam surgawi mendalam bentuk pertama yang dia peroleh saat itu. Satu diberikan kepadanya oleh Xia Jie dari tanah persembahan surgawi, dan yang lainnya dia temukan di kampung halamannya di alam duniawi. Ketika keduanya bergabung, mereka menjadi logam surgawi mendalam bentuk kedua. Wah! Ketika Profound Divine Metal terbangun, kamu harus membiarkannya menyerap Profound Divine Metal bentuk pertama ini. Dengan itu, Profound Divine Metal hanya perlu menyerap satu Profound Divine Metal bentuk pertama lagi untuk berubah menjadi Profound Divine Metal bentuk ketiga. Chaos Divine Flame berkata, "Sayang sekali kamu tidak menguasai Royal Great Celestial. Metode atau kemampuan surgawi dengan atribut logam dan api. Jika tidak, logam surgawi yang mendalam dan saya dapat membantu Anda dengan cepat memahami dan menguasai hukum api dan logam yang terkandung dalam metode surgawi kelas kerajaan dan kemampuan surgawi." Hukum api, hukum logam. Duan Lingtian bingung. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apa itu? Di alam Devata, hanya mereka yang telah menguasai kekuatan hukum yang dapat dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik yang nyata. Umumnya, hanya mereka yang berada di alam Devata yang telah memperoleh metode surgawi tingkat kerajaan dan kemampuan surgawi yang memiliki kesempatan untuk memahami dan menguasai kekuatan hukum. Ini karena metode surgawi kelas kerajaan dan kemampuan surgawi mengandung kekuatan hukum. Metode surgawi kelas kerajaan dan kemampuan surgawi berbeda dari metode surgawi kelas duke dan kemampuan surgawi dan yang dari kelas yang lebih rendah.
Yang terakhir hanya membutuhkan seseorang untuk memahami dan menguasainya, sedangkan yang pertama membutuhkan seseorang untuk memahami dan menguasai kekuatan hukum yang terkandung di dalamnya juga. The Chaos Divine Flame terus berkata, membuka pintu ke dunia baru bagi Duan Lingtian. Seseorang dapat dengan mudah mengalahkan seseorang dengan basis kultivasi yang sama selama seseorang telah menguasai kekuatan hukum. Ini juga alasan mengapa ada kesenjangan besar antara metode surgawi kelas duke dan kemampuan surgawi dan metode surgawi kelas kerajaan dan kemampuan surgawi di alam Devata. Bab 2946, Tidak Layak Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung, Kekuatan Hukum. Kata-kata The Chaos Divine Flame telah memperluas cakrawala Duan Lingtian. Pengetahuannya terbatas pada berbagai metode surgawi tingkat rendah dan kemampuan surgawi di alam Devata. Dia tidak tahu banyak tentang metode surgawi dan kemampuan surgawi di atas kelas raja. Kata-kata Chaos Divine Flame benar-benar membuka pintu ke dunia baru baginya. Wah, kamu masih belum memberitahuku. Di mana kamu menemukan Profound Divine Metal bentuk pertama ini? Apakah Anda melihat sesuatu yang lain di tempat Anda menemukannya? Tanya Chaos Divine Flame, menyela pikiran Duan Lingtian. Ketika Duan Lingtian sadar kembali, dia menatap Hulai dengan tenang saat dia menjawab Chaos Divine Flame dalam hati, ini diberikan kepadaku oleh orang yang berdiri di depanku. Apa? The Chaos Divine Flame terkejut. Ia berkata dengan mengejek, apakah orang ini bodoh? Dia memberimu logam surgawi yang mendalam. Meskipun Profound Divine Metal bentuk pertama tidak berguna, dia akan dapat mengubahnya menjadi Profound Divine Metal bentuk kedua jika dia membiarkannya menyerap Profound Divine Metal bentuk pertama lainnya. Bagaimanapun juga, logam surgawi mendalam bentuk kedua dapat digunakan sebagai senjata surgawi pertahanan jiwa. Sedikit kekesalan bisa terdengar dalam nadanya ketika berbicara. Pria ini benar-benar bodoh. Dia benar-benar memberikan harta berharga seperti logam surgawi yang mendalam. Meskipun logam surgawi mendalam bentuk pertama adalah harta karun, itu tidak akan dianggap sebagai harta kecuali seseorang mengakui nilainya, jawab Duan Lingtian, yang dia tahu bahkan seorang duke surgawi 10 arah tidak dapat meninggalkan goresan. Di atas batu, dia hanya tahu itu spesial, tapi dia tidak tahu apa itu. Kamu benar-benar beruntung. The Chaos Divine Flame menghela nafas. Kemudian, ia terdiam seolah-olah tidak bangun sama sekali. Tuan Muda Duan. Hulai diliputi kecemasan saat dia melihat Duan Lingtian menatap dan bermain dengan batu aneh di tangannya. Berdasarkan sikap Huang Jianlong, tuan muda dari kediaman gubernur kota di Passage City, selama Duan Lingtian menginginkan hidupnya, dia pasti akan mati. Pada saat ini, Duan Lingtian dengan santai menyingkirkan logam surgawi mendalam bentuk pertama sebelum dia melirik Hulai dengan acuh tak acuh. Aku akan menerimanya. Ini membuat kita bahkan sekarang. Terima kasih, Tuan Muda Duan, terima kasih. Hulai merasa lega saat mendengar kata-kata Duan Lingtian. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Huang Jialong dan Sue Feng, dia buru-buru pergi. Dia benar-benar menyesal karena serakah dan berjanji untuk membantu Li Wei membunuh Duan Lingtian. Meskipun saya tidak tahu apa batu itu pasti sesuatu yang luar biasa karena bahkan Raja Surgawi 10 arah tidak dapat meninggalkan goresan di atasnya dengan senjata surgawi kelas kerajaan. Hulai tidak bisa tidak merasa sedikit kesal karena kehilangan batu itu. Dia berdoa dalam hati agar batu itu tidak berguna. Setelah Hulai pergi, Duan Lingtian sebentar melihat mayat Li Wei di tanah sebelum dia mengalihkan pandangannya ke Huang Jialong dan dengan sungguh-sungguh berterima kasih padanya. Tuan Muda Huang, terima kasih. Jika Huang Jialong tidak meminta Sue Feng untuk mengambil tindakan, Duan Lingtian harus menggunakan senjata surgawi kelas kerajaan yang dapat dikonsumsi. Senjata surgawi kelas kerajaan yang habis pakai hanya bisa digunakan 3 kali. Dia sudah menggunakannya sekali, dan jika dia menggunakannya lagi lebih awal, dia hanya akan memiliki 1 kegunaan lagi. Dia bersyukur bahwa dia tidak harus menggunakan senjata surgawi kelas kerajaan yang dapat dikonsumsi sebelumnya. Kakak Duan, kamu pasti bercanda. Saya melihat semuanya dengan jelas sebelumnya. Saat Li Wei mencoba menyerangmu lebih awal, ekspresimu sangat tenang. Jelas sekali kamu tidak merasa terancam olehnya sama sekali. Huang Jialong menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Jika aku tidak salah, kamu memiliki seseorang yang diam-diam melindungimu, kan? Saya hanya ikut campur dengan meminta bantuan Penatua Feng. Itu tidak layak disebut sama sekali. Selain itu,
Tidak perlu pembangkit tenaga listrik yang melindungi Anda untuk bergerak pada seseorang seperti Li Wei. Setelah Huang Jialong selesai berbicara, dia memandang sekelilingnya dengan ekspresi hormat dan hati-hati di wajahnya. Dia telah melihat betapa tenang dan tak kenal takutnya Duan Lingtian sebelumnya ketika berhadapan dengan Li Wei. Wajar jika dia menganggap Duan Lingtian dilindungi oleh pembangkit tenaga listrik. Selain itu, karena Sue Feng tidak dapat mendeteksi keberadaan pembangkit tenaga listrik yang menjaga Duan Lingtian, itu berarti bahwa pembangkit tenaga listrik itu harus menjadi Raja Surgawi satu dasar, setidaknya, karena Sue Feng adalah seorang adipati surgawi 10 arah. Dia tidak akan pernah bisa membayangkan bahwa Duan Lingtian tidak takut bukan karena ada pembangkit tenaga listrik yang melindunginya tetapi karena senjata surgawi kelas kerajaan yang dapat memberinya kekuatan dari dewa surgawi biasa. Ngomong-ngomong, tidak ada alasan bahwa kamu menyelamatkanku kali ini, Tuan Muda Huang. Duan Lingtian tersenyum tipis. Secara alami, dia mengoreksi kesalahpahaman Huang Jialong. Lagi pula, dia tidak ingin mengungkapkan keberadaan senjata surgawi kelas kerajaan yang dapat dikonsumsi. Dia bahkan sengaja menggunakan kekuatan Profound Divine Metal bentuk kedua untuk menyembunyikan keberadaan Royal Grade yang dapat dikonsumsi ketika dia mengeluarkannya lebih awal. Ini jadi jika ada Raja Surgawi yang secara naluriah menjaga kesadaran surgawi mereka aktif, mereka tidak akan dapat merasakan senjata surgawi kelas kerajaan yang dapat dikonsumsi di tangannya dengan kesadaran surgawi mereka. Kaisar dari negara kejatuhan pendukung adalah salah satu dari sedikit Raja Surgawi di negara kejatuhan pendukung. Akan merepotkan jika Kaisar dari negara kejatuhan pendukung menemukan fakta bahwa Duan Lingtian memiliki senjata surgawi kelas kerajaan yang dapat dikonsumsi. Karena dia adalah Raja Surgawi, kesadaran surgawinya dapat dengan mudah mencakup setengah dari ibu kota negara pendukung musim gugur. Selain itu, jalan tempat mereka berdiri agak dekat dengan istana kekaisaran. Ini berarti mereka berada dalam jangkauan kesadaran surgawi kaisar. Pada saat ini, Huang Jialong melirik mayat Li Wei di tanah dan berkata melalui transmisi suara, "Saudara Duan, saya khawatir kita harus pergi menemui Yang Mulia. Saya yakin Yang Mulia telah menemukan apa yang terjadi di sini. Melalui kesadaran surgawinya, bahkan jika dia tidak melakukannya, masih lebih baik bagi kita untuk memberitahunya tentang hal ini. Meskipun Li Wei adalah saudara kandung selir kekaisaran Lan, dengan kekuatanmu dan statusku, Yang Mulia mungkin tidak akan menghukum kita. Lebih penting lagi, kita punya alasan bagus untuk membunuhnya. Di aula istana bagian dalam di istana kekaisaran negara pendukung musim gugur. Ini, Hu Linyi, kaisar negara pendukung musim gugur, sedang duduk di atas tahta di aula. Kerutan terlihat di wajahnya ketika dia melihat mayat di depannya. Jelas dia masih belum mengetahui identitas mayat itu. Yang Mulia, tolong lihat wajahnya, kata Huang Jialong dengan kepala menunduk. Kemudian, dia melambaikan tangannya, dan energi tak terlihat membalikkan mayat itu. Li Wei, ekspresi Hu Linyi berubah drastis saat melihat wajah mayat itu. Bukankah ini selir favoritnya, kakak tertua selir kekaisaran Lan? Pada saat yang sama, suara tergesa-gesa terdengar dari luar aula istana. Yang Mulia, Yang Mulia. Segera setelah itu, seorang wanita anggun dan bangsawan berlari ke aula istana dengan beberapa pelayan wanita di belakangnya. Yang Mulia, mutiara jiwa kakak laki-laki saya rusak. Anda harus membantu saya mencari tahu apa yang terjadi padanya. Aku, teriak wanita cantik itu sambil memegang mutiara jiwa yang hancur di tangannya. Dia terdiam, tercengang, ketika dia melihat mayat di tanah. Kakak laki-laki, wanita cantik, selir kekaisaran Lan, meratap saat ekspresinya berubah. Dia berlari ke mayat itu, terisak-isak histeris. Dia tidak dapat dihibur saat air matanya jatuh seperti semburan hujan ketika selir kekaisaran Lan melihat dua pria muda dan seorang pria tua berdiri di samping mayat kakaknya. Dia langsung mengerti apa yang terjadi. Dia tahu saat itu bahwa hampir tidak mungkin baginya untuk membalaskan dendam kakak tertuanya. Oleh karena itu, bahkan jika dia membenci orang-orang ini sampai ke intinya, dia tahu dia tidak punya pilihan selain mengubur kebencian di lubuk hatinya. Jialong, apa yang terjadi? Hu Linyi menatap Huang Jialong dengan tajam. Yang Mulia, Li Wei. Huang Jialong menceritakan apa yang telah terjadi. Dia juga memberitahu Hu Linyi tentang Li Wei yang menyewa bantuan dari luar untuk membunuh Duan Lingtian. Dia tidak menyembunyikan alasan Li Wei ingin membunuh Duan Lingtian dan juga memberitahu Hu Linyi bahwa Sue Feng lah yang membunuh Li Wei.
Hu Linyi memandang Duan Lingtian dan bertanya dengan suara yang dalam, "Duan Lingtian, apakah kamu yang membunuh Li Hao?" "Ya," Duan Lingtian mengangguk dengan ekspresi tenang di wajahnya. Dia tidak rendah hati atau sombong. "Kenapa kamu membunuhnya?" Hu Linyi bertanya. "Saya tidak punya pertengkaran dengan dia. Namun, begitu kami bertemu untuk pertama kalinya, dia memberiku dua pilihan, apakah aku merusak wajahku atau mati." Kemudian, Duan Lingtian bertanya dengan ringan, "Apa yang akan Anda lakukan, Yang Mulia, jika Anda dipaksa untuk memilih di antara dua pilihan itu?" Si brengsek itu, Hu Linyi langsung mengutuk saat dia menjentikkan lengan bajunya dengan marah. "Yang Mulia," pada saat yang sama, Huang Jialong mengirim transmisi suara ke Hu Linyi. "Li Hao jauh lebih kuat daripada Duke Celestial dasar di sebelah Duan Lingtian." Penatua Feng tidak muncul ketika Li Wei mencoba membunuh Duan Lingtian sebelumnya, tetapi Duan Lingtian tetap tenang sepanjang waktu. Jelas dia tidak takut sama sekali. Dia tidak lagi mengatakan apa-apa setelah mengatakan hal-hal ini. Dia tidak menjelaskan lebih lanjut karena dia tahu Hu Linyi akan bisa menebak arti di balik kata-katanya. Sepertinya seseorang yang merupakan Raja Surgawi, setidaknya, melindunginya. Terlebih lagi, dia bahkan belum berusia 100 tahun, tapi dia tak terkalahkan di antara mereka yang lebih lemah dari Celestial Dukes. Dengan bakatnya, 3 sekte dan 2 klan pasti akan berebut merekrutnya setelah dia keluar dari alam kuno surga selatan. Tidak peduli sekte atau klan mana yang dia pilih untuk bergabung, dia akan sangat dihargai. Entah itu karena pembangkit tenaga listrik yang melindunginya atau sekte dan klan yang dia ikuti di masa depan, tidak ada gunanya meminta pertanggungjawabannya atas kematian Li Hao dan Li Wei. Dengan pemikiran ini, Hu Linyi dengan cepat dan tegas mengambil keputusan. Bab 2947, Pil Emas Mendalam Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung, Li Hao dan Li Wei pantas mendapatkannya. Hanya itu yang ada di sana, Hu Linyi, kaisar dari negara pendukung jatuh, berkata dengan keras, mengakhiri masalah ini. Yang Mulia memang bijaksana. Huang Jialong tersenyum dan menangkupkan tangannya dengan hormat. Duan Lingtian juga menangkupkan tinjunya ke arah Hu Linyi. Kemudian, mereka berdua, bersama dengan Sue Feng, segera pergi. Saat ketiganya meninggalkan aula istana, Hu Linyi menatap selir kekaisaran Lan yang menangis yang masih berjongkok di samping mayat Li Wei. Dia berkata sambil menghela nafas, "Selir kesayanganku, orang mati tidak bisa hidup kembali. Belasungkawaku." Mendengar kata-kata menghibur Hu Linyi, selir kekaisaran Lan sedikit gemetar. Kemudian, ekspresi dingin muncul di wajahnya yang lebih rendah. Meskipun dia mengharapkan hasil ini, hatinya masih menjadi dingin ketika dia mendengar kata-kata Hu Linyi. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia mengangkat kepalanya dan menatap Hu Linyi, menggantikan ekspresi dinginnya dengan ekspresi menyedihkan. "Yang Mulia, saya ingin meminta izin untuk kembali ke rumah gadis saya untuk sementara waktu. Saya ingin mengatur pemakaman saudara saya juga." "Baik." Hu Linyi mengangguk dan dengan mudah menyetujui permintaan selir kekaisaran Lan. Setelah dia pergi dengan mayat Li Wei, dia tidak segera meninggalkan aula istana. Hu Linyi melihat ke depan dan berseru dengan acuh tak acuh, "Hei Feng." "Yang Mulia." Sesosok muncul dari udara tipis di depan Hu Linyi. Itu adalah seorang pria muda yang mengenakan jubah hitam sederhana. Dia tanpa ekspresi, dan matanya kosong seolah-olah dia adalah boneka. Hu Linyi menarik napas dalam-dalam. Kemudian, dengan ekspresi tegas di wajahnya, dia berkata, setelah selir kekaisaran Lan mengubur kakak tertuanya, "Bunuh dia." "Yang Mulia, Anda." Pria muda itu terkejut. Jejak emosi muncul di wajahnya yang tanpa ekspresi dan matanya yang tanpa jiwa segera. Selir-selir Lan bukanlah seseorang yang akan menyerah pada takdir. Dia mungkin bisa menanggung kematian keponakannya, tapi tidak mungkin dia akan membiarkan kematian kakaknya tidak terbalaskan. Dia mungkin menahannya untuk sementara waktu, tapi dia pasti akan menemukan kesempatan untuk membalas, kata Hu Linyi dengan suara yang dalam. "Aku tidak punya pilihan selain membunuhnya untuk mencegahnya memprovokasi dan menyinggung Duan Lingtian. Dibandingkan dengan manfaat yang bisa kita peroleh dari 3 sekte dan 2 klan melalui Duan Lingtian, aku tidak punya pilihan selain mengorbankan selir kekaisaran Lan." Nada suaranya sangat dingin ketika dia berbicara. "Ya Yang Mulia." Pemuda tanpa ekspresi, Hu Feng, melangkah mundur dan menghilang ke udara tipis seolah-olah dia tidak muncul sama sekali. Sementara itu,
segera setelah ketiganya meninggalkan aula istana, Sue Feng, lelaki tua dengan Huang Jialong, memandang Duan Lingtian dan bertanya, Tuan Duan, bolehkah saya melihat batu yang dibuat Hulai memberimu? Dia sepertinya menyadari permintaannya agak mendadak jadi dia buru-buru menambahkan, tentu saja, itu hanya jika itu nyaman. Tolong jangan merasa berkewajiban, tidak semuanya. Duan Lingtian tersenyum tipis dan dengan senang hati mengeluarkan batu yang diberikan Hulai kepadanya, logam surgawi mendalam bentuk pertama, dari cincin tata ruangnya. Dia yakin bahwa hanya dia yang tahu bahwa batu itu adalah logam surgawi mendalam bentuk pertama. Sue Feng mengambil batu di tangannya dan dengan ragu menggunakan sebagian kekuatannya untuk mencoba memecahkan batu itu. Namun, itu sia-sia. Dia secara bertahap meningkatkan kekuatannya, tetapi dia menemukan bahwa dia benar-benar tidak bisa meninggalkan goresan di batu itu. Terlepas dari ketangguhannya, dia menemukan bahwa tidak ada yang istimewa dari batu itu sama sekali setelah dia menyelidikinya dengan kesadaran surgawinya. Akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dan mengembalikan batu itu ke Duan Lingtian. Batu yang aneh. Sepertinya Hulai tidak berbohong. Seperti yang dia katakan, bahkan seorang duke surgawi 10 arah tidak dapat meninggalkan goresan di atasnya. Duan Lingtian tersenyum tipis saat dia meletakkan batu itu. Dia tidak khawatir bahwa Sue Feng akan mengenali batu itu. Bagaimanapun, bahkan Xia Jie dari tanah persembahan surgawi yang lebih kuat dari kaisar surgawi dari alam Devata tidak tahu apa itu logam surgawi yang mendalam. Bagaimana mungkin Sue Feng, seorang adipati surgawi 10 arah, tahu apa itu logam surgawi yang mendalam? Ini akan menjadi cerita yang berbeda jika Sue Feng memiliki logam surgawi mendalam bentuk pertama yang dapat mengubah logam surgawi mendalam bentuk pertama di tangannya menjadi logam surgawi mendalam bentuk kedua. Bagaimanapun, logam surgawi mendalam bentuk kedua, yang merupakan bagian dari 5 elemen surgawi seperti api surgawi kekacauan, akan mendapatkan perasaan dan memberitahu tuan rumah mereka tentang 5 elemen surgawi setelah berubah menjadi bentuk kedua. Kebanyakan orang menemukan keberadaan 5 elemen surgawi dengan cara ini. Duan Lingtian akan mengenali Profound Divine Metal bentuk pertama lebih awal bahkan tanpa pengingat Chaos Divine Flame karena dia telah melihat 3 bentuk pertama dari Profound Divine Metal sebelumnya. Tentu saja, masih lebih baik untuk mendapatkan konfirmasi dari Profound Divine Metal atau Chaos Divine Flame. Tak lama kemudian, mereka tiba di Origin Gathering Hall. Liu Guanglin, yang telah kembali ke Origin Gathering Hall terlebih dahulu, sudah menunggu di pintu masuk. Setelah melihat Liu Guanglin, Huang Jialong mengangkat alis dan berkata, Saudara Duan, pria ini benar-benar setia kepada Anda. Duan Lingtian hanya tersenyum tipis sebagai tanggapan. Bagaimanapun, dia secara pribadi telah merekrut Liu Guanglin karena karakter Liu Guanglin yang terhormat. Kemudian, dia dengan sopan berkata, Tuan Muda Huang, apakah Anda ingin masuk dan duduk? Huang Jialong dengan sopan menolak undangan itu. Saudara Duan, ini sudah larut. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Mari kita bertemu lagi lain kali. Setelah mengucapkan selamat tinggal, dia pergi dengan Sue Feng di belakangnya. Duan Lingtian berjalan ke halaman ketika sosok Huang Jialong dan Sue Feng akhirnya menghilang dari pandangannya. Liu Guanglin mengikuti di belakangnya. Setelah Duan Lingtian duduk di depan meja batu, dia bertanya, Guanglin, apa pendapatmu tentang Huang Jialong? Tuanku, meskipun Tuan Muda dari kediaman gubernur kota di Passage City berada di bawah kesan bahwa Anda memiliki latar belakang yang luar biasa dan kekuatan besar yang melindungi Anda, saya tidak berpikir dia menyembunyikan motif tersembunyi. Keunggulanmu lah yang membuatnya mengagumimu. Liu Guanglin dengan sungguh-sungguh menjawab pertanyaan Duan Lingtian. Keunggulan saya membuatnya mengagumi saya. Duan Lingtian memandang Liu Guanglin dan berkata, Guanglin, kamu benar-benar memiliki lidah yang fasih. Bagaimanapun, seperti yang Anda katakan, saya tidak berpikir dia memiliki motif tersembunyi juga. Dia mendekati saya karena dia mungkin merasa kami mirip. Duan Lingtian telah menjalani 2 kehidupan, bagaimanapun juga, dan telah bertemu banyak orang. Berdasarkan pengalaman, dia tahu Huang Jialong adalah seseorang yang layak untuk persahabatannya. Namun, motif tersembunyi atau tidak realistis untuk berpikir bahwa Huang Jialong tidak memiliki niat egois sama sekali. Berdasarkan seberapa tenang Huang Jialong menangani masalah sebelumnya, jelas Huang Jialong bukanlah karakter yang sederhana. Sebagai orang yang paling kuat di antara mereka yang lebih lemah dari Raja Surgawi, dan putra paling menonjol dari Huang Yuanfei,
gubernur kota Passage City, bagaimana mungkin Huang Jialong menjadi orang yang berpikiran sederhana. Namun demikian, dia dapat mengatakan bahwa Huang Jialong tidak memiliki niat jahat dan benar-benar ingin berteman dengannya. Mata Duan Lingtian berkilat ketika dia berpikir dalam hati, bagaimanapun, waktu akan mengungkapkan hati pria. Jika dia tulus untuk menjadi teman, saya tidak keberatan menjadi teman. Jika dia menyimpan niat jahat, aku tidak akan membiarkannya pergi. Guanglin, Duan Lingtian tiba-tiba memanggil. Kemudian, dia berkata, tolong bantu saya membeli beberapa ramuan obat dalam beberapa hari ke depan. Beli semua yang Anda bisa. Bagi yang tidak bisa dibeli, saya akan mencari cara lain untuk mendapatkannya. Duan Lingtian mendaftarkan semua ramuan obat yang dia inginkan kepada Liu Guanglin. Sebagai adipati surgawi satu dasar, dia dengan mudah menghafal daftar tanaman obat. Setelah itu, dia tidak membuang waktu dan pergi untuk menyelesaikan tugasnya. Setelah Liu Guanglin pergi, Duan Lingtian berpikir dalam hati, setelah memurnikan dan mengkonsumsi Profound Golden Pill, aku akan mampu menerobos dan menjadi puncak overarching Heavenly Supreme Celestial. Kemudian, saya akan berkonsentrasi untuk menstabilkan basis kultivasi baru saya sampai saya harus memasuki alam kuno surga selatan. Lagi pula, bergantung pada pil untuk menerobos akan membuat basis kultivasi saya tidak stabil. Saya perlu waktu untuk menstabilkannya sepenuhnya. The Profound Golden Pill adalah celestial pill terkemuka yang bahkan lebih sulit untuk disempurnakan daripada Overarching Heaven Pill. The Overarching Heaven Pill hanya biasa dibandingkan dengan Profound Golden Pill. The Profound Golden Pill adalah pil celestial terkemuka yang khusus digunakan oleh Overarching Heavenly Supreme Celestials. Ketika diambil oleh surgawi tertinggi surgawi, kecuali puncak surgawi tertinggi surgawi puncak, tahapannya akan meningkat satu tahapan. Pil emas mendalam tidak efektif untuk puncak surgawi tertinggi surgawi karena tahap selanjutnya adalah menjadi adipati surgawi. Untuk memaksimalkan efek pil, sebagian besar celestial tertinggi surgawi akan memilih untuk mengambil Profound Golden Pill ketika mereka adalah surga yang meliputi surgawi tertinggi surgawi untuk segera menjadi puncak surga tertinggi surgawi. Karena efek yang mendominasi dari Profound Golden Pill, itu agak jarang terjadi. Faktanya, ketika Duan Lingtian berada di perbatasan, dia tidak mendengar tentang siapapun yang mampu menyempurnakan Profound Golden Pill atau bahkan seseorang yang mendapatkan pil tersebut. Langkah sebagai pil emas mendalam, formulanya bukan rahasia dan diketahui oleh semua orang. Itu hanya langka karena kesulitan memperbaikinya. Persyaratan penyempurnaannya sangat menuntut seorang alkemis surgawi. Dari 10.000 alkemis surgawi terkemuka atau 100 alkemis surgawi kelas duke tertinggi, ada kemungkinan besar bahwa tidak ada yang mampu menyempurnakan pil emas yang mendalam. Hanya alkemis surgawi kelas kerajaan tertinggi yang dapat dengan percaya diri mengatakan bahwa dia mampu menyempurnakan pil emas yang mendalam. Duan Lingtian berpikir dalam hati, bahkan keluarga kekaisaran dari negara pendukung musim gugur mungkin tidak memiliki pil emas yang mendalam. Bab 2948, Bunga Roh yang Mendalam dan Nematoda Emas Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung di Alam Devata, Surgawi-surgawi tertinggi, tidak termasuk surgawi agung surgawi puncak, dapat meningkatkan basis kultivasinya sekali dengan pil emas mendalam. Di sisi lain, seorang celestial emas yang menyeluruh dapat menggunakan pil emas yang berkembang untuk meningkatkan basis kultivasinya. Adapun celestial emas biasa, mereka dapat meningkatkan basis kultivasi mereka dengan pil emas-emas. Sebelumnya hari ini, Duan Lingtian telah meninggalkan istana kekaisaran setelah dia berhasil menstabilkan basis kultivasinya yang merupakan surgawi yang meliputi surgawi. Butuh waktu sepanjang malam untuk menstabilkan fondasinya. Saat fajar menyingsing, dia meninggalkan istana bersama Liu Guanglin dan pergi ke sebuah restoran. Disitulah dia bertemu dengan Huang Jialong. Sekarang Duan Lingtian telah berhasil menstabilkan basis kultivasinya setelah menjadi surgawi yang meliputi surgawi. Dia, tentu saja, tidak sabar untuk menjadi puncak surgawi tertinggi surgawi. Dengan terobosan lain, dia akan cukup kuat untuk bertahan dari alam kuno surga selatan yang akan dibuka dalam waktu setengah tahun. Bagaimanapun, rumor mengatakan bahwa alam kuno surga selatan penuh dengan bahaya. Dari 10 orang yang memasuki tempat itu, kemungkinan besar tidak ada setengahnya yang bisa keluar hidup-hidup. Adipati surgawi dan mereka yang lebih kuat tidak dapat memasuki alam bawah dari alam surgawi kuno selatan. Selain itu,
Dikatakan bahwa jika puncak surgawi tertinggi surgawi memiliki terobosan dan menjadi adipati surgawi satu dasar setelah memasuki alam, dia akan segera dikirim. Ini berarti saya tidak akan bisa menggunakan senjata surgawi kelas kerajaan saya jika saya ingin terus tinggal di sana. Untuk alasan ini, Duan Lingtian memutuskan untuk mengandalkan pil emas mendalam untuk meningkatkan basis kultivasinya sebelum dia harus memasuki alam kuno surga selatan. Kemungkinan tidak satu pun dari 10.000 alkemis surgawi terkemuka yang mampu memperbaiki pil emas yang mendalam. Namun, Duan Lingtian 70% yakin dia akan berhasil memperbaiki pil karena dia yakin dengan kemampuannya sebagai alkemis surgawi terkemuka dan logam surgawi mendalam bentuk ketiga. Sebelumnya, berkat ingatan Kaisar bela diri kelahiran kembali yang digunakan logam surgawi yang mendalam untuk membantunya, bakat dan pengetahuannya dalam alkimia telah meningkat pesat. Saat ini, bahkan seorang alkemis surgawi kelas duke tertinggi biasa mungkin tidak sehebat dia. Di masa lalu, dia bahkan telah mengalahkan alkemis surgawi kelas duke tertinggi dari Sekte Surgawi Surga yang mendalam selama konferensi alkimia yang diadakan di 6 wilayah Tenggara. Di tengah malam, Duan Lingtian duduk dengan tenang di kamarnya. Sebuah kuali pil duduk di depannya. Itu adalah Celestial Pil Cauldron yang dia gunakan untuk memurnikan pil selama ini. Saya sudah lama tidak memurnikan pil, jadi keterampilan saya sedikit berkarat. Duan Lingtian harus membiasakan diri dengan pil pemurnian lagi karena sudah lama sejak terakhir kali dia memurnikan pil. Itu normal untuk keterampilan seseorang memburuk tanpa latihan yang cukup, setelah semua. Namun, dengan bakat dan pengetahuan Duan Lingtian, hanya butuh beberapa jam untuk menjadi mahir lagi. Pada saat ini, Liu Guanglin yang baru saja kembali dari menjalankan tugas untuk Duan Lingtian berseru, "Tuanku, banyak dari toko obat yang lebih besar tutup. Jadi, saya hanya berhasil membeli beberapa tanaman obat. Saya akan kembali untuk memeriksa toko yang lebih besar besok." Karena sudah larut ketika dia keluar, dia tidak berhasil membeli sebagian besar ramuan obat dalam daftar meskipun dia telah mencari di mana-mana di ibu kota negara pendukung musim gugur. Keesokan harinya, Liu Guanglin keluar lagi dan tidak kembali sampai gelap. "Tuanku, ada 2 tanaman obat yang tidak dapat saya temukan. Mereka adalah bunga roh mendalam dan nematoda emas." Liu Guanglin menyerahkan ramuan obat yang berhasil dia beli kepada Duan Lingtian sebelum dia melanjutkan berkata, "Orang yang bertanggung jawab atas toko obat besar mengatakan bahwa bunga roh mendalam dan nematoda emas adalah ramuan obat yang sangat langka dan bahkan keluarga kekaisaran mungkin tidak memilikinya." "Baik." Duan Lingtian mengangguk, "Ini sesuai dengan harapannya. Tuanku, ramuan obat yang Anda beli ini, mereka tampaknya menjadi bahan untuk pil emas yang mendalam." Awalnya, Liu Guanglin tidak tahu untuk tujuan apa Duan Lingtian menginginkan jamu. Bagaimanapun, dia bukan seorang alkemis surgawi dan tidak akrab dengan tanaman obat. Namun, saat dia berbelanja ramuan obat hari ini, berbagai pemilik toko bertanya apakah dia akan memurnikan Profound Golden Pill ketika dia bertanya tentang Profound Spirit Flower dan Golden Nematode. Namun demikian, dia tahu apa itu Profound Golden Pill. Dia tahu itu adalah Celestial Pill terkemuka yang akan membantu Heaven Stage Overarching Heavenly Supreme Celestial menjadi puncak Overarching Heavenly Supreme Celestial dengan segera. Pil itu juga secara luas dianggap sebagai salah satu pil surgawi terkemuka terbaik. "Ya," Duan Lingtian mengangguk, "Tuanku, meskipun saya bukan seorang alkemis surgawi, saya juga pernah mendengar tentang Profound Golden Pill. Profound Golden Pill dikatakan sebagai Celestial Pill yang paling sulit untuk dimurnikan. Tidak satu pun dari 10.000 alkemis surgawi terkemuka atau 100 alkemis surgawi kelas duke tertinggi yang dapat memperbaikinya." Mata Liu Guanglin melebar saat dia melihat Duan Lingtian dan terus berkata, "Hanya alkemis surgawi kelas kerajaan tertinggi yang dapat dengan yakin mengatakan bahwa mereka memiliki kepastian 100% untuk berhasil menyempurnakan Profound Golden Pill." Segera setelah itu, mata Liu Guanglin berbinar ketika dia berkata dengan kagum, "Tuanku, apakah Anda mengenal alkemis surgawi kelas kerajaan tertinggi yang dapat memurnikan pil untuk Anda?" Wajar jika dia mencapai kesimpulan ini karena dia menganggap Duan Lingtian bukan seorang alkemis surgawi tetapi yakin akan mendapatkan pil emas yang mendalam. Untuk kebingungan Liu Guanglin, Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak." Kemudian, dia terus berkata, "Saya berencana untuk memperbaiki pil itu sendiri. Aku lupa memberitahumu bahwa aku juga seorang alkemis surgawi." Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian,
mata Liu Guanglin menjadi cerah lagi. Bahkan sedikit ketakutan bisa terlihat di matanya saat dia melihat Duan Lingtian seolah-olah dia sedang melihat monster. Tuanku, Anda, jangan bilang bahwa Anda adalah alkemis surgawi kelas kerajaan tertinggi. Tentu saja tidak, Duan Lingtian mengangkat bahu dan berkata, aku hanya seorang alkemis surgawi terkemuka. Seorang alkemis surgawi terkemuka. Liu Guanglin bingung. Dia benar-benar kagum bahwa Duan Lingtian tidak hanya sangat kuat, tetapi Duan Lingtian juga seorang alkemis surgawi terkemuka di usia yang begitu muda. Namun demikian, dia masih tidak berpikir Duan Lingtian akan berhasil menyempurnakan pil emas yang mendalam. Ketika dia sadar kembali, dia berkata dengan senyum masam di wajahnya, Tuanku, jika Anda seorang alkemis surgawi terkemuka, ada kemungkinan besar Anda akan gagal untuk memperbaiki pil emas yang mendalam bahkan jika Anda berhasil mengumpulkan semua herbal. Mengapa Anda tidak pergi ke kaisar dari negara pendukung musim gugur dan bertanya apakah dia tahu tentang alkemis surgawi kelas kerajaan yang tertinggi? Dalam alkimia, bakat, pengetahuan, dan keterampilan bukanlah segalanya, seseorang harus memiliki pengalaman yang cukup juga. Duan Lingtian bahkan belum berusia 100 tahun. Bahkan jika dia sangat berbakat, bagaimana mungkin dia bisa memurnikan pil yang tidak bisa disempurnakan oleh 10.000 alkemis surgawi terkemuka? Tidak perlu untuk itu. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Bahkan jika aku pergi ke kaisar negara pendukung musim gugur untuk meminta bantuan, aku hanya akan meminta bunga roh yang mendalam dan nematoda emas. Bunga roh yang mendalam dan nematoda emas keduanya merupakan ramuan obat yang sangat langka, dan mereka juga merupakan dua bahan utama untuk memperbaiki pil emas yang mendalam. Nama pil itu berasal dari nama dua tanaman obat. Sebuah rencana muncul di benak Duan Lingtian saat dia merenung dalam hati, besok, saya akan meminta audiensi dengan kaisar dari negara pendukung musim gugur dan melihat apakah dia memiliki bunga roh mendalam dan nematoda emas. Jika dia tidak mau memberi mereka kepada saya akan menawarkan untuk membelinya dengan Celestial Stone. Terlepas dari pemikirannya, dia agak yakin kaisar negara pendukung musim gugur tidak akan menolaknya jika kaisar benar-benar memiliki kedua ramuan itu. Secara alami, ada kemungkinan kecil bahwa kaisar hanya akan memberinya dua herbal sebagai ganti Celestial Stone. Jadi, Anda akan secara pribadi memperbaikinya, tuanku. Liu Guanglin merasa bahwa Duan Lingtian akan gagal untuk memurnikan pil emas mendalam dan menyia-nyiakan ramuan obat, namun, dia tetap diam ketika dia melihat betapa tegasnya Duan Lingtian. Pikiran gila tiba-tiba muncul di benaknya. Mungkin, Tuan benar-benar mampu memurnikan pil. Pagi-pagi keesokan harinya, Duan Lingtian meninggalkan kamarnya dan duduk di halaman untuk beberapa saat sebelum akhirnya pergi mencari kaisar dari negara pendukung musim gugur. Secara kebetulan, begitu Duan Lingtian tiba di luar istana tempat Hu Linyi, kaisar dari negara pendukung jatuh, dia melihat Hu Linyi berjalan keluar dengan 4 kasim mengelilinginya. Yang mulia, Duan Lingtian menyapa Hu Linyi dan menangkupkan tinjunya ke arahnya. Duan Lingtian, Hu Linyi sedikit terkejut melihat Duan Lingtian. Apakah kamu di sini untuk melihatku? Ya, Duan Lingtian mengangguk. Apa masalahnya? Hu Linyi bertanya sambil tersenyum. Dia bertaruh pada Duan Lingtian untuk memberinya banyak manfaat sehingga dia, tentu saja, ramah terhadap Duan Lingtian. Yang mulia, saya punya pertanyaan. Apakah ada bunga roh mendalam dan nematoda emas di istana? Jika Anda memilikinya, saya bersedia membelinya dari Anda dengan Celestial Stone, jawab Duan Lingtian tanpa berbelit-belit. Bunga roh yang mendalam, nematoda emas, mata Hu Linyi berkedip. Jika saya tidak salah, kedua ramuan ini adalah bahan utama untuk menghaluskan Celestial Pill yang menonjol, Profound Golden Pill, kan? Itu benar, jawab Duan Lingtian jujur dan mengangguk. Dia menggunakan logam surgawi yang mendalam untuk menyembunyikan apa yang perlu disembunyikan sebelum mengungkapkan basis kultivasinya yang sebenarnya kepada Hu Linyi. Aku berencana untuk meminum Profound Golden Pill untuk menerobos dan menjadi puncak Overarching Heaven Supreme Celestial sebelum memasuki Southern Heaven Ancient Realm. Dengan ini, aku akan lebih menonjol di depan 3 sekte dan 2 klan dan mendapatkan pengakuan yang pantas saya dapatkan. Setiap kata-katanya diperhitungkan untuk menggerakkan Hu Linyi. Kau hanya panggung surga yang meliputi surgawi tertinggi surgawi. Mata Hu Linyi melebar kaget ketika dia menemukan basis kultivasi Duan Lingtian adalah dari surga panggung yang meliputi surgawi tertinggi surgawi. Seolah-olah dia telah melihat hantu. Duan Lingtian hanyalah surgawi yang meliputi surgawi tertinggi,
Namun, Duan Lingtian jauh lebih kuat daripada putra keempatnya. Jika Duan Lingtian menerobos dan menjadi puncak surgawi tertinggi surgawi, seberapa kuat dia pada saat itu? Bab 2949, Jimat Celestial Komunikasi Mahal Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Hulin Yi, Kaisar dari negara pendukung musim gugur, bahkan tidak membayangkan mimpi terliarnya bahwa pemuda berpakaian ungu di depannya hanyalah seorang surgawi yang meliputi surgawi. Bagaimanapun, ini adalah pemuda yang sama yang dengan mudah memblokir serangan habis-habisan dari Huang Jialong, tuan muda dari kediaman gubernur kota di Passage City, dan juga mengalahkan Huang Jialong hanya dengan satu gerakan. Bahkan putranya, Hu Jiyong, pangeran keempat dari negara pendukung jatuh, jauh dari mampu mengalahkan Huang Jialong dengan satu gerakan. Sebelum kemunculan Duan Lingtian, putranya secara luas dianggap sebagai orang paling berbakat, kedua setelah dia, di Supporting Foundation. Dia bahkan tidak pernah mempertimbangkan kemungkinan bahwa Duan Lingtian telah menyembunyikan basis kultivasinya dan dengan mudah berasumsi bahwa Duan Lingtian adalah puncak surgawi tertinggi surgawi. Siapa yang mengira Duan Lingtian hanyalah surga panggung surgawi tertinggi? Ini berarti bahwa sebagai Heaven Stage Overarching Heavenly Supreme Celestial, Duan Lingtian masih memiliki ruang untuk meningkatkan kekuatannya saat kultivasinya meningkat. Sebaliknya, kecuali putranya menerobos dan menjadi adipati surgawi atau menguasai metode surgawi kelas kerajaan atau kemampuan surgawi kelas kerajaan, putranya, puncak surgawi tertinggi surgawi, tidak dapat lagi meningkatkan kekuatannya. Duan Lingtian sudah begitu kuat ketika dia baru saja menjadi Heaven Stage Overarching Heavenly Supreme Celestial. Seberapa kuat dia ketika dia menerobos dan menjadi puncak Overarching Heavenly Supreme Celestial? Hulin Yi memandang Duan Lingtian saat dia bergidik dalam hati. Jika dia berhasil menerobos dan menjadi puncak surgawi tertinggi, dia akan menjadi surgawi tertinggi yang terkuat di Mansion Nether yang mendalam, kan? Dia menelan ludah, dan ekspresinya berubah serius ketika dia memikirkan hal ini. Setelah beberapa saat, Hulin Yi bertanya kepada Duan Lingtian, Duan Lingtian, apakah Anda benar-benar berencana untuk bergabung dengan 3 sekte dan 2 klan? Berdasarkan kekuatan Duan Lingtian, dia yakin bahwa Duan Lingtian memiliki latar belakang yang luar biasa. Karena itu, dia khawatir Duan Lingtian tidak berniat bergabung dengan 3 sekte dan 2 klan. Jika itu terjadi, terlepas dari seberapa berbakat atau luar biasa Duan Lingtian, dia tidak akan dihargai oleh 3 sekte dan 2 klan. Yang mulia, jangan khawatir. Saya pasti akan bergabung dengan 3 sekte dan 2 klan. Duan Lingtian bisa menebak pikiran Hulin Yi sehingga dia memandang Hulin Yi dengan tulus dan menjawab tanpa ragu untuk meyakinkan Hulin Yi. Hulin Yi mengangguk sebelum dia berkata, bunga roh yang mendalam dan nematoda emas adalah ramuan obat yang sangat langka. Saya hanya memiliki bunga roh yang mendalam. Baik aku maupun istana tidak memiliki nematoda emas. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangannya, dan sekuntum bunga muncul dari udara tipis di tangannya. Bunga itu memiliki 9 kelopak dan bersinar dengan cahaya redup. Meskipun bunga itu telah dipetik untuk waktu yang lama, itu tidak menunjukkan tanda-tanda layu. Anehnya masih segar. Hulin Yi menyerahkan bunga roh yang mendalam kepada Duan Lingtian saat dia berkata, saya menemukan bunga ini secara kebetulan beberapa tahun yang lalu. Karena Anda menginginkannya, saya akan memberikannya kepada Anda. Bagaimanapun, apakah Anda telah menemukan seorang alkemis surgawi yang dapat memurnikan Profound Golden Pill untuk Anda? Terima kasih, Yang Mulia, aku berhutang budi padamu. Duan Lingtian mengambil bunga roh yang mendalam tanpa ragu-ragu. Yang Mulia, Anda tidak perlu khawatir tentang saya menemukan seorang alkemis surgawi untuk memperbaiki pil emas yang mendalam. Mata Hulin Yi melebar. Meskipun dia telah mempersiapkan diri secara mental untuk ini, dia masih terkejut. Bahkan jika dia bisa menemukan celestial alkemis yang mampu memurnikan Profound Golden Pill, dia masih harus mengeluarkan sejumlah besar uang untuk membayar celestial alkemis untuk membantunya memperbaiki Profound Golden Pill. Ketika dia sadar kembali, dia berkata, di antara 2 bahan utama untuk memperbaiki pil emas mendalam, nematoda emas bahkan lebih langka daripada bunga roh mendalam. Saya akan memerintahkan anak buah saya untuk memperhatikan informasi apapun mengenai nematoda emas. Jika saya mendengar sesuatu, saya akan memberitahu Anda sesegera mungkin. Mata Duan Lingtian berbinar. Dengan bantuan Hulin Yi,
dia hanya perlu mengeluarkan setengah upaya untuk mencari nematoda emas. Terima kasih, Yang Mulia. Setelah berterima kasih kepada Hu Linyi, Duan Lintian akhirnya pergi. Setelah kembali ke Origin Gathering Hall, Duan Lintian menggunakan Communication Celestial Jimat untuk mengirim pesan ke Huang Jialong. Jimat komunikasi surgawi yang digunakan Duan Lintian adalah jimat surgawi komunikasi yang relatif bermutu tinggi di alam Devata. Seseorang harus meninggalkan tanda jiwanya pada jimat untuk mengirimkannya. Secara teoritis, tidak ada seorang pun, bahkan Kaisar Surgawi, yang dapat mencegatnya. Ini karena pesan itu disampaikan melalui tanda jiwa pada jimat surgawi komunikasi. Tak perlu dikatakan, jimat surgawi komunikasi ini jauh lebih berharga daripada jimat surgawi komunikasi biasa. Bahkan talisman surgawi komunikasi biasa yang ditulis oleh Raja Surgawi lebih rendah daripada jimat surgawi komunikasi ini. Duan Lintian telah memperoleh jimat surgawi komunikasi ini dari keluarga kekaisaran dari negara pendukung musim gugur setelah dia memenangkan tempat untuk memasuki alam kuno surga selatan. Pada saat yang sama, ia juga diberikan jimat bertanda jiwa Hu Linyi untuk memudahkannya berkomunikasi langsung dengan Hu Linyi. Secara alami, tidak semua orang yang memenangkan tempat untuk memasuki alam kuno surga selatan menerima perlakuan khusus seperti itu. Duan Lintian diberitahu bahwa selain Hu Jiyong, hanya Huang Jialong, Huang Jiachao, dan dia yang menerima jimat surgawi komunikasi ini. Bahkan wanita misterius, seorang pembudidaya tanpa sekte, yang memiliki senjata surgawi kelas kerajaan tidak menerima perlakuan khusus seperti itu. Bagaimanapun, wanita itu tampaknya tidak membutuhkannya. Duan Lintian telah mendengar dari Huang Jialong bahwa wanita tua yang menemani wanita misterius itu adalah Raja Surgawi satu dasar dan juga seorang kultivator tanpa sekte. Yang misterius telah berpartisipasi dalam pertempuran surga selatan untuk memenangkan tempat memasuki alam kuno surga selatan sehingga dia bisa bergabung dengan salah satu dari 3 sekte dan 2 klan. Menurut Huang Jialong, semua ini diceritakan oleh Hu Linyi kepada ayahnya, Huang Yuanfei, gubernur kota Passage City. Di Supporting Foundation, Huang Yuanfei dianggap sebagai orang yang sangat cakap. Tidak berlebihan untuk memanggilnya tangan kanan kaisar dari negara pendukung musim gugur. Sudah lama berlalu sejak Duan Lintian mengirim Communication Celestial Jimat keluar, tetapi dia belum menerima tanggapan. Dia bertanya-tanya dengan keras, sedikit bingung, apakah saya melakukan kesalahan? Apakah saya tidak menggunakannya dengan benar? Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia menggunakan Communication Celestial Talisman. Menurut orang yang memberi saya jimat surgawi komunikasi ini atas nama Kaisar Negara Pendukung Musim Gugur, kecepatan jimat surgawi komunikasi ini sangat cepat. Huang Jialong seharusnya sudah menerimanya sejak lama. Duan Lintian masih memikirkan masalah ini ketika dia mendengar suara Huang Jialong dari luar halaman. Kakak Duan, segera setelah Liu Guanglin memimpin Huang Jialong ke Duan Lintian, Duan Lintian bertanya dengan bingung, mengapa Anda secara pribadi melakukan perjalanan ke sini? Anda bisa saja mengirimi saya pesan, kan? Setelah mendengar kata-kata Duan Lintian, mulut Huang Jialong berkedut. Saudara Duan, tidakkah kamu tahu betapa berharganya talisman surgawi komunikasi semacam ini? Ayah saya hanya memberi saya 3. Kecuali saya dan saudara laki-laki kelima saya, saudara laki-laki saya yang lain hanya diberi masing-masing 1. Yang Mulia memberi Anda jimat surgawi komunikasi ini sehingga Anda dapat meminta bantuan jika Anda dalam bahaya. Membantu, apakah kecepatan Communication Celestial Talisman ini benar-benar secepat itu? Duan Lintian terkejut, meskipun dia telah diberitahu bahwa jimat surgawi komunikasi yang membawa tanda jiwa Hu Linyi dapat digunakan jika dia dalam bahaya, dia tidak berpikir bahwa jimat itu akan dapat memberitahu Hu Linyi tepat waktu. Untuk alasan ini, dia bahkan tidak repot-repot menggunakan jimat ketika Li Wei dan Hu Lai, seorang kultivator tanpa sekte yang disewa Li Wei, berusaha membunuhnya. Pertama-tama, dia takut memperingatkan Li Wei jika dia mengirim jimat surgawi. Itu hanya akan membuat Li Wei marah dan membuatnya menyerang lebih cepat. Pada saat itu, dia mungkin bahkan tidak punya waktu untuk menggunakan senjata surgawi kelas kerajaan yang dapat dikonsumsi. Kedua, dia tidak terlalu mempercayai kemampuan Communication Celestial Talisman. Lagi pula, tentu saja, Huang Jialong menjawab, segera setelah kamu menggunakan Communication Celestial Jimat, pemilik tanda jiwa kamu akan langsung menerima pesannya. Jimat surgawi komunikasi semacam ini sangat berharga.
Di pasar gelap di Supporting Foundation, ia dijual seharga 100 celestial crystal terkemuka. Seringkali ada permintaan tinggi, tetapi pasokannya rendah. Ekspresi tertekan bisa terlihat di wajahnya saat dia melihat Duan Lingtian. Saudara Duan, jika Anda perlu berbicara dengan saya di masa depan, Anda dapat mengirim Guan Lin untuk mencari saya. Tidak perlu menggunakan jimat surgawi komunikasi ini. Apa? Jimat surgawi komunikasi ini masing-masing dijual seharga 100 kristal surgawi yang menonjol. Duan Lingtian dan Liu Guanglin tercengang ketika mereka mendengar kata-kata Huang Jialong. Mereka tidak menyangka talisman celestial komunikasi begitu berharga. 100 kristal surgawi yang menonjol setara dengan 10.000 kristal surgawi yang biasa-biasa saja. Vena kristal surgawi yang dikendalikan oleh keluarga kekaisaran negara jatuh pendukung hanyalah vena kristal surgawi yang biasa-biasa saja. Itu sebagian besar menghasilkan kristal surgawi biasa-biasa saja, dan kristal surgawi terkemuka yang muncul sangat sedikit. Bahkan senjata surgawi kelas Duke hanya bernilai 1000 kristal surgawi biasa-biasa saja, kan? Ini berarti jimat surgawi komunikasi ini bernilai 10 senjata surgawi kelas Duke. Liu Guanglin bergumam pada dirinya sendiri. Nilai senjata surgawi kelas Duke di negara pendukung musim gugur hampir sama dengan tanah perbatasan. Liu Guanglin telah mengetahui hal ini setelah tiba di negara pendukung musim gugur. Senjata surgawi kelas Duke, Huang Jialong menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Guanglin, jimat surgawi komunikasi semacam ini bernilai, setidaknya, 15 senjata surgawi kelas Duke di pasar gelap. Jimat surgawi komunikasi semacam ini jauh lebih langka daripada senjata surgawi kelas Duke. Jimat surgawi komunikasi dibuat oleh para ahli formasi, dan efeknya setara dengan susunan teleportasi. Sejauh yang saya tahu, hanya master formasi di tingkat Royal Grade Celestial Alchemist dan Celestial Weapon Craftsman yang mampu menghasilkan Communication Celestial Talisman seperti itu. Master formasi sama-sama mahir dalam memurnikan pil dan menempa senjata karena mereka perlu mengetahui rahasia formasi yang terkandung dalam senjata surgawi dan pil surgawi bermutu tinggi. Petik 2. Bab 2950, Cakrawala diperluas penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung, tentu saja, tidak dapat dikatakan bahwa hanya master formasi yang mampu menghasilkan jimat komunikasi seperti itu. Ada beberapa alkemis surgawi kelas kerajaan dan pengrajin senjata surgawi kelas kerajaan yang mampu melakukan hal seperti itu. Bagaimanapun, master formasi ini agak langka. Sejauh yang saya tahu, tidak ada satupun di Supporting Foundation. Bahkan sekte dan klan kelas 7 seperti Profound Nether Mansion mungkin tidak memilikinya juga, kata Huang Jialong dengan pasti. Setelah mendengarkan Huang Jialong, Duan Lingtian dan Liu Guanglin akhirnya menyadari nilai dari jimat surgawi komunikasi yang menggunakan tanda jiwa. Liu Guanglin mengeluarkan 3 jimat komunikasi surgawi dari cincin tata ruangnya dan menyerahkannya kepada Duan Lingtian dengan tangan gemetar. Tuanku, jimat surgawi komunikasi ini dapat menyelamatkan hidup Anda. Anda sebaiknya menyimpan ini untuk diri Anda sendiri. Duan Lingtian telah memberikan jimat ini kepada Liu Guanglin. Hu Linyi, kaisar dari negara pendukung musim gugur, telah memberi Duan Lingtian 10 jimat surgawi komunikasi ini. Dia telah mencantumkan tanda jiwanya pada 3 jimat sebelum memberikannya kepada Liu Guanglin sehingga Liu Guanglin dapat menghubunginya dalam keadaan darurat. Dia telah menggunakan mutiara jiwanya untuk meninggalkan bekas jiwanya di jimat. Oleh karena itu, dia juga memberikan mutiara jiwanya kepada Liu Guanglin ketika dia memberi Liu Guanglin jimatnya. Meskipun mutiara jiwa biasanya digunakan untuk melacak hidup atau mati seseorang, mereka juga dapat digunakan bersama dengan jimat langka ini. Itu akan meningkatkan efisiensi jimat. Selain itu juga bisa mengisi kembali energi di tanda jiwa yang memudar. Ketika Hu Linyi mengirim 10 jimat surgawi komunikasi, dia juga mengirim mutiara jiwanya. Dengan mutiara jiwa, dia akan dapat memastikan bahwa Duan Lingtian akan menerima bantuan tepat waktu jika Duan Lingtian dalam bahaya. Duan Lingtian bisa memberinya banyak manfaat, bagaimana mungkin dia tidak melakukan segala dayanya untuk memastikan keselamatan Duan Lingtian. Paling tidak, sebelum dia mendapatkan segala macam manfaat dari Duan Lingtian, dia harus memastikan Duan Lingtian tetap tidak terluka. Liu Guanglin telah memutuskan untuk mengembalikan ketiga jimat komunikasi surgawi kepada Duan Lingtian karena dia menganggap Duan Lingtian hanya memberikannya kepadanya karena Duan Lingtian tidak menyadari nilainya.
Bertentangan dengan harapan Liu Guanglin, Duan Lingtian tidak mengambil 3 jimat komunikasi surgawi. Sebaliknya, dia berkata, kamu bisa menyimpannya. Saya masih punya 6 yang tersisa. Kemudian, dia menoleh ke Huang Jialong dan berkata, Tuan Muda Huang. Sebelum Duan Lingtian dapat melanjutkan berbicara, Huang Jialong menyela dengan mata cerah. Saudara Duan, tidak perlu bagi Anda untuk memanggil saya sebagai Tuan Muda Huang. Anda bisa memanggil saya Jialong. Kalau tidak, itu berarti kamu tidak menganggapku sebagai teman. Dihadapkan dengan mata penuh harap Huang Jialong, Duan Lingtian menyetujui permintaan Huang Jialong. Dia tidak membuang waktu dan berkata, Jialong, karena Anda telah menerima jimat surgawi komunikasi saya, Anda harus tahu mengapa saya mencari Anda. Saya ingin tahu apakah Anda memiliki informasi tentang nematoda emas. Nematoda emas. Huang Jialong mengangkat alis. Berdasarkan pengetahuanku, tidak banyak gunanya nematoda emas. Satu-satunya kegunaan yang saya tahu adalah bahwa itu adalah bahan utama untuk memperbaiki pil emas yang mendalam. Dia tidak berpikir Duan Lingtian memiliki kegunaan untuk pil emas mendalam. Bagaimanapun, dia mendapat kesan bahwa Duan Lingtian adalah puncak surgawi tertinggi surgawi pil emas yang mendalam dapat secara instan membantu tahap kuning yang meliputi surgawi tertinggi surgawi menjadi tahap mendalam yang meliputi alam surgawi tertinggi surgawi. Sebuah panggung mendalam yang meliputi surgawi tertinggi surgawi untuk menjadi panggung bumi yang meliputi alam surgawi tertinggi surgawi. Sebuah panggung bumi yang meliputi surgawi tertinggi surgawi untuk menjadi surga yang meliputi surgawi tertinggi surgawi. Dan surga yang meliputi surgawi tertinggi surgawi untuk menjadi puncak surgawi tertinggi surgawi. Namun, itu tidak berguna untuk mencapai puncak surgawi tertinggi surgawi karena tahap selanjutnya adalah menjadi satu adipati surgawi dasar. Duan Lingtian menjawab dengan jujur, ya. Saya mencari nematoda emas untuk memperbaiki pil emas yang mendalam. Dia tidak menyembunyikan apapun dari Huang Jialong. Lagi pula, dia bahkan tidak menyembunyikan ini dari Hu Linyi. Pil emas mendalam. Huang Jialong mengerutkan kening dalam kebingungan. Kakak Duan, untuk apa kamu membutuhkannya? Apakah itu untukmu atau Guanglin? Pil emas mendalam tidak akan berguna. Dia mengalihkan pandangannya sebentar ke Liu Guanglin sebelum mereka kembali ke Duan Lingtian lagi. Guanglin tidak berguna untuk itu, tapi aku punya. Begitu Duan Lingtian selesai berbicara, dia menghilangkan penyembunyian dari logam surgawi yang mendalam, dan gelombang energi keluar dari tubuhnya. Ini, Huang Jialong terdiam ketika dia merasakan basis kultivasi Duan Lingtian. Gelombang besar mengaduk di dalam hatinya. Surga. Duan Lingtian hanyalah panggung surga yang meliputi surgawi tertinggi surgawi. Dia telah ditekan sedemikian rupa selama pertempuran surga selatan oleh surga panggung surgawi yang meliputi surgawi. Ketika dia akhirnya sadar kembali setelah beberapa lama, dia menatap Duan Lingtian seolah-olah dia bertemu Duan Lingtian untuk pertama kalinya. Kakak Duan, kamu seharusnya tahu sekarang mengapa aku membutuhkan Profound Golden Pill. Duan Lingtian membalas tatapan Huang Jialong. Huang Jialong mengangguk lemah. Dia berkata dengan senyum pahit, Saudara Duan, saya tidak berharap Anda menjadi surgawi yang meliputi surgawi tertinggi surgawi. Berdasarkan kekuatan mata uang Anda, terutama jika Anda menerobos dan menjadi puncak surgawi tertinggi surgawi, Anda akan dengan mudah menjadi yang terkuat di antara lebih dari 10.000 celestial tertinggi surgawi yang akan memasuki alam bawah dari alam kuno surga selatan dalam waktu setengah tahun. Dia menghela nafas setelah dia selesai berbicara. Lebih dari 10.000 celestial tertinggi surgawi. Duan Lingtian terkejut ketika dia mendengar kata-kata ini. Meskipun dia sadar bahwa 3 sekte dan 2 klan akan membuka alam bawah dari alam kuno surga selatan untuk meliputi celestial tertinggi surgawi dari bangsa-bangsa pendukung musim gugur dan negara-negara lain, dia tidak menyangka jumlahnya akan begitu tinggi. Tidak diragukan lagi, kira-kira 10.000 surgawi tertinggi surgawi ini juga luar biasa. Itu benar, akan ada lebih dari 10.000 celestial tertinggi surgawi yang memasuki alam kuno surga selatan. Jika saya harus menebak, jumlahnya bisa mencapai 15.000, kata Huang Jialong. Huang Jialong terus menjelaskan, negara pendukung musim gugur hanyalah sebuah negara kecil di wilayah Nether Mansion yang mendalam. Profound Nether Mansion memiliki lebih dari 1.000 negara seperti kita. Negara-negara ini, termasuk negara pendukung musim gugur, secara kolektif dikenal sebagai wilayah 1.000 bangsa. Akan ada hampir 10.000 surgawi tertinggi surgawi dari wilayah 1.000 bangsa saja.
Dengan tambahan murid-murid muda dari 3 sekte dan 2 klan dan beberapa sekte dan klan kelas 8, jumlahnya bahkan mungkin melampaui 15.000. Kata-kata Huang Jialong tampaknya telah memperluas wawasan Duan Lingtian. Siapa yang tahu Profound Nether Mansion begitu luas, dan Supporting Val Nation hanyalah sebuah negara kecil di wilayah 1000 bangsa. Lalu, orang-orang yang memasuki alam bawah dari alam kuno surga selatan harus agak luar biasa, kan? Liu Guanglin yang berdiri di samping juga terkejut. Dia tidak menyangka begitu banyak orang akan memasuki alam bawah dari alam kuno surga selatan. Ya, Huang Jialong mengangguk sedikit. Para celestial tertinggi surgawi yang paling kuat pasti akan mencoba mengamankan tempat untuk memasuki alam kuno surga selatan begitu mereka mendengarnya. Dengan kekuatan yang cukup, mereka akan dapat dengan mudah mengamankan tempat dari wilayah 1000 bangsa manapun. Mirip dengan negara kejatuhan pendukung, selama seseorang adalah surgawi tertinggi surgawi, seseorang akan dapat berpartisipasi. Tidak masalah jika seseorang bukan warga negara. Ini agar setiap negara dapat merekrut celestial tertinggi langit tertinggi yang terkuat. Lagi pula, selama para peserta bertahan, bangsa yang mereka wakili akan sangat dihargai. Semakin besar kekuatan dan semakin tinggi bakat peserta, semakin besar hadiahnya. Lebih-lebih lagi, peserta yang masih hidup akan diberikan kesempatan untuk bergabung dengan 3 sekte dan 2 klan. Demikian pula, semakin kuat dan semakin berbakat Anda, semakin besar manfaat yang akan Anda peroleh dari 3 sekte dan 2 klan manapun yang Anda pilih untuk bergabung. Hadiah dari 3 klan dan 2 klan berkisar dari item yang bahkan diinginkan oleh Raja Surgawi biasa hingga royal senjata surgawi kelas, pil, dan ramuan obat. Setelah mendengar penjelasan Huang Jialong, Duan Lingtian akhirnya menyadari mengapa Hu Linyi, kaisar dari negara pendukung jatuh, sangat mementingkan dirinya. Huang Jialong bertanya, "Saudara Duan, apakah Anda sudah mencari yang mulia?" Jika dia tahu bahwa kamu hanya seorang surgawi yang meliputi surgawi, dia pasti tidak akan menyia-nyiakan usaha untuk mencari bunga roh yang mendalam dan nematoda emas untukmu. Aku sudah mencarinya. Dia telah memberiku bunga roh yang mendalam. Sayangnya, dia tidak memiliki nematoda emas. Namun, dia mengatakan dia akan meminta anak buahnya untuk mengawasinya, jawab Duan Lingtian dengan anggukan. Kalau begitu, yang harus kamu lakukan hanyalah menunggu. Jaringan intelijen pendukung Val Nation kami adalah salah satu yang terbaik di wilayah 1000 bangsa, kata Huang Jialong. Berdasarkan penilaian saya pikir Anda akan dapat memperoleh informasi tentang nematoda emas dalam waktu setengah bulan. Dia jelas yakin tentang jaringan intelijen supporting Val Nation.